20 tahun telah berlalu sejak seorang pria meninggalkan bumi dan menuju ke dunia lain. Hari ini, pria tersebut berencana mengalahkan monster dan menyelamatkan dunia. Saat itu, seekor monster menatap tajam ke arah para pahlawan di hadapannya. Ia dengan nada angkuh menyindir apakah mereka mampu bertahan dari seranganku, karena menurutnya para pahlawan itu terlalu lemah. Di sisi lain, tim pahlawan yang terdiri dari penyembuh, penyihir, ksatria, dan seorang pahlawan bernama Hyun Seok terlihat kelelahan. Meski begitu, Hyun Seok justru menyindir bahwa monster tersebut tampak sangat lemah. Mendengar hal itu, dengan raut wajah marah, seekor monster bersiap menyerang. Ia mengumpulkan kekuatan di telapak tangannya, hingga menciptakan tekanan yang luar biasa. Di saat yang sama, Hyun Seok juga tidak tinggal diam. Ia bersiap menyerang menggunakan tongkatnya. Seketika, Hyun Seok dan monster tersebut saling beradu serangan dengan kekuatan yang dahsyat. Sementara itu, seorang penyihir bertahan sekuat tenaga dengan menggunakan pelindung sihirnya karena tertekan oleh kekuatan Hyun Seok dan monster tersebut. Kemudian, seekor monster kembali bersiap menyerang menggunakan sihir-sihirnya yang mulai berkumpul di sekitar tubuh monster tersebut dengan kekuatan yang mengerikan. Ia lalu mengancam bahwa jika Hyun Seok tidak menyerah, ia akan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Monster tersebut menegaskan bahwa tanah ini adalah kerajaan yang ditempa oleh cakar dan tangannya sendiri. Seketika, monster tersebut melesatkan sihir-sihirnya ke arah Hyun Seok. Melihat hal itu, dengan raut wajah tenang, Hyun Seok bersiap menghadapi serangan tersebut. Seketika, sihir tersebut menghantam Hyun Seok. Namun, Hyun Seok masih mampu menahan serangan tersebut menggunakan tombak miliknya. Kemudian, Hyun Seok menyadari bahwa ia harus mengakhiri pertarungan terakhir ini. Seketika, Hyun Seok bersiap menyerang menggunakan sihirnya hingga memunculkan cahaya-cahaya dengan tekanan yang mengerikan. Tanpa menunggu lama, Hyun Seok melesatkan sihir tersebut tepat ke tubuh monster tersebut. Akibat pertarungan hebat antara Hyun Seok dan monster tersebut, kehancuran besar terjadi di area sekitar. Serangan demi serangan terus saling berbalas antara Hyun Seok dan monster tersebut. Di saat itu, monster tersebut menemukan celah dan bersiap menghantamkan cakarnya. Namun, Hyun Seok dengan cepat menahan serangan itu menggunakan tombak miliknya. Akibat benturan tersebut, Hyun Seok terhempas jauh ke belakang sambil menahan dorongan tersebut dengan menancapkan tombaknya ke tanah. Kemudian, dengan suara mengerikan, seekor monster menyindir bahwa serangan-serangan lemah Hyun Seok tidak akan mampu membuatku terluka. Mendengar hal itu, Hyun Seok mempertanyakan ucapan tersebut. Ia lalu bersiap menyerang kembali menggunakan tombak miliknya yang sekarang sudah diselimuti api. Tiba-tiba, tubuh monster tersebut diselimuti api dari tombak Hyun Seok. Akibat dari serangan itu, monster tersebut mengalami luka bakar yang cukup serius di tubuhnya. Ia tidak menyangka bahwa di dunia ini ada orang yang bisa melawannya hingga membuatnya terluka seperti ini. Mendengar hal itu, Hyun Seok menanggapi bahwa ia bukanlah dari dunia ini. Mendengar hal itu, monster tersebut menyindir bahwa sampai sekarang pun Hyun Seok masih terus mengatakan omong kosong tersebut. Ia lalu mempertanyakan apakah dirinya akan mati seperti ini dan terhapus selamanya. Mendengar hal itu, Hyun Seok mempertanyakan ucapan monster tersebut. Ia lalu bertanya apakah monster tersebut mengalami masalah dengan regenerasinya. Hyun Seok kemudian menjelaskan bahwa api hitam yang membakar tubuh monster tersebut adalah kemampuan spesial miliknya yang disebut api parados. Api itu tidak seperti api biasa yang membakar menggunakan oksigen. Api parados menggunakan konsep abstrak sebagai pemantiknya. Menurut Hyun Seok, hal yang selama ini membangkitkan monster tersebut selama ribuan tahun adalah jiwanya sendiri. Namun, semua itu telah berakhir sekarang, karena yang sedang terbakar saat ini adalah eksistensi monster tersebut. Mendengar hal itu, monster tersebut memastikan apakah benar keberadaannya akan berakhir di tempat ini. Ia lalu menambahkan bahwa meskipun dirinya akan terhapus dari dunia ini, Hyun Seok tidak akan dikenang sebagai pahlawan yang menyelamatkan dunia. Menurutnya, orang-orang yang selama ini menjadi rekan Hyun Seok sebenarnya hanya menunggu Hyun Seok mati di tempat ini. Mendengar hal itu, Hyun Seok menanggapi bahwa dirinya sudah mengetahui hal itu. Di sisi lain, seorang wanita berambut pirang yang merupakan penyembuh menasihati Hyun Seok agar tidak mempercayai ucapan monster tersebut. Namun, Hyun Seok menjelaskan bahwa wanita berambut pirang tersebut selalu mengatakan mencintainya dan terus menggodanya sepanjang hari. Akan tetapi, kenyataannya wanita tersebut meremehkanku karena dirinya berasal dari dunia luar. Menurut Hyun Seok, semua godaan itu hanyalah bagian dari rencananya. Saat waktunya tiba, wanita berambut pirang tersebut akan menyingkirkan sang pahlawan setelah pengganggu telah tiada, karena tidak akan ada lagi yang mampu melawannya. Hyun Seok kemudian mempertanyakan apakah pendapatnya itu benar kepada wanita berambut pirang tersebut. Setelah itu, Hyun Seok kembali menjelaskan bahwa dua rekanku yang lain juga sama. Pertama, rekan yang menjadi ksatria ternyata diperintahkan untuk membunuhnya setelah monster tersebut dikalahkan. Sebagai imbalannya, pria berambut hitam tersebut akan mendapatkan harta karun nasional. Hyun Seok menilai bahwa kaisar pengecut itu membuat langkah yang cerdik, karena takut dirinya akan merebut kerajaan. Mendengar hal itu, dengan raut wajah cemas,
pria berambut hitam tersebut bertanya bagaimana Hyun Seok bisa mengetahui semua hal tersebut. Kedua, rekan penyihirku yang menyukai eksperimen manusia juga membenciku, karena ia tidak menyukai sistem perbudakan yang ada di dunia ini. Singkatnya, fakta bahwa mereka akan membunuhku setelah monster tersebut dikalahkan adalah sesuatu yang sudah kuketahui sejak 5 tahun lalu. Mendengar hal itu, dengan tatapan tajam, monster tersebut mempertanyakan tindakan Hyun Seok. Karena menurutnya, kekuatan milik Hyun Seok bisa menghancurkan dunia ini dan memberi pelajaran kepada orang yang mengarahkan pedang kepada Hyun Seok. Mendengar hal itu, dengan tenang, Hyun Seok menjawab bahwa tujuanku hanya ingin pulang. Mendengar hal itu, monster tersebut mempertanyakan maksud Hyun Seok. Hyun Seok menceritakan bahwa 20 tahun yang lalu, tahun 2005 di bumi, ia hanyalah seorang pria biasa berusia 30 tahun seorang pekerja kantoran, sampai ia mendapatkan panggilan dari dewa dan melintas ke dunia lain. Namun, dunia lain yang dimasuki oleh Hyun Seok adalah bencana yang berbeda di dalam dan di luar. Ia mencoba berbagai metode yang bisa kubayangkan untuk kembali ke bumi. Tapi, dewa memerintahkan ia untuk mengalahkan para monster dan selamatkan dunia. Itulah cara Hyun Seok untuk kembali ke bumi. Karena itu, selama 20 tahun, Hyun Seok berlatih untuk melawan para monster. Di saat itu, Hyun Seok sedang menyelamatkan seorang anak kecil. Namun para penjaga mengancam bahwa meskipun Hyun Seok adalah seorang pahlawan, ia tidak diperbolehkan masuk sambil membawa anak kecil tersebut. Hyun Seok menjelaskan bahwa ia telah menyelamatkan anak itu dari sebuah desa dan meminta agar mereka mengizinkannya masuk. Melihat situasi itu, salah seorang penjaga menyindir bahwa anak kecil itu tampaknya sudah mati. Menurutnya, Hyun Seok seharusnya meninggalkannya saja, karena obat yang diberikan kepada anak tersebut hanya akan terbuang sia-sia. Di saat itu, Hyun Seok menyadari bahwa dunia ini lebih memilih meninggalkan orang-orang yang terluka daripada menyelamatkan mereka. Ia pun menilai bahwa dunia ini memang sangat kejam. Namun, masalah yang lebih serius terletak pada tingkat pengobatan dan kebersihan di era abad pertengahan. Mereka bahkan mengamputasi kaki seseorang hanya karena infeksi. Semua penyembuh dikerahkan ke medan perang, sehingga tidak ada yang merawat orang-orang yang terluka. Kemudian, seseorang memanggil Hyun Seok. Seorang pria botak menjelaskan bahwa anak kecil yang dibawa Hyun Seok sebelumnya telah ditangkap monster. Ia lalu mempertanyakan mengapa Hyun Seok membawanya kembali. Setelah itu, dengan raut wajah tersenyum, seorang wanita angkat bicara bahwa anak kecil tersebut berhasil selamat karena iblis telah berada di dalam tubuhnya. Ia menegaskan bahwa mereka akan mengusir iblis tersebut. Wanita itu juga menambahkan bahwa mereka sedang berada di tengah ritual pengusiran iblis, sehingga tentu saja Hyun Seok tidak akan melawan kehendak dewa. Menurutnya, jika Hyun Seok menginginkan keselamatan, maka ia harus menyingkirkan rasa kasihannya. Melihat situasi itu, Hyun Seok menyadari bahwa orang-orang menjijikan di dunia lain ini tidak memahami hak asasi manusia. Setelah bertahan selama 20 tahun di dunia penuh penderitaan tersebut, ia akhirnya berhasil mengalahkan para monster dan menyelamatkan dunia. Kembali ke masa kini, Hyun Seok mengatakan bahwa hidupnya akan berakhir di tempat ini. Di sisi lain, rekan Hyun Seok yang merupakan seorang satria mengeluarkan pedangnya. Ia lalu mengatakan bahwa dirinya bersyukur karena Hyun Seok telah mengetahui semua hal itu. Ia menegaskan bahwa ia tetap tidak bisa membiarkan Hyun Seok hidup. Kemudian, Hyun Seok menyindir bahwa dirinya sangat membenci dunia ini. Sementara itu, sang satria mulai merasa cemas. Pandangannya tertuju pada Hyun Seok. Ia merasa bahwa seharusnya Hyun Seok sudah sekarat setelah bertarung melawan monster tersebut. Namun, entah mengapa, ia merasakan bahwa dirinya tidak boleh bergerak gegabah. Kemudian, Hyun Seok menarik napas. Tiba-tiba, Hyun Seok berteriak dengan tegas, menyuruh Dewi yang telah memanggilnya ke dunia ini untuk menepati janjinya, karena ia sudah berhasil mengalahkan para monster. Tak lama kemudian, awan yang semula gelap mulai memancarkan cahaya. Sesaat kemudian, muncul seorang Dewi berambut pirang. Ia memuji Hyun Seok karena telah bertahan di dunia tersebut, melalui perjuangan yang berat, dan berhasil mengalahkan para monster. Kemudian, Hyun Seok menunjuk ke arah Dewi tersebut. Dengan tegas, ia mengingatkan janji sang Dewi bahwa setelah dirinya berhasil mengalahkan monster, seluruh pengalaman, ingatan, bahkan jiwanya akan tetap terjaga sempurna dan ia akan dikirim kembali ke bumi. Mendengar hal itu, sang Dewi mempertanyakan keputusan Hyun Seok. Ia bertanya apakah Hyun Seok benar-benar tidak menyukai dunia ini, padahal Hyun Seok telah memperoleh kekuatan yang bahkan cukup untuk menjadi ancaman bagiku. Dewi tersebut juga menjelaskan bahwa jika Hyun Seok kembali ke bumi, maka semua pencapaiannya sebagai seorang pahlawan akan menghilang. Mendengar ucapan tersebut, Hyun Seok hanya tersenyum tipis. Kemudian, Hyun Seok menyuruh Dewi itu berhenti mengatakan omong kosong. Ia menegaskan bahwa sang Dewi seharusnya bersyukur, karena dirinya akan pergi sesuai dengan janji yang telah dibuat. Mendengar hal itu, Dewi tersebut kembali mempertanyakan keputusan Hyun Seok. Apakah Hyun Seok benar-benar tidak akan menyesalinya? Namun, Hyun Seok dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada satu hal pun yang lebih diinginkannya selain kembali ke bumi.
Hyun Seok dalam hatinya bersyukur karena dunia lain yang terlantar ini akhirnya akan kutinggalkan. Seketika, cahaya terang menyelimuti Hyun Seok. Kemudian dewi tersebut berpesan karena tubuh Hyun Seok di bumi telah mati. Jadi ia akan menempatkan jiwa Hyun Seok dalam tubuh baru. Mendengar hal itu, Hyun Seok mempertanyakan ucapan tersebut, tubuh siapa yang akan kutempati? Dewi tersebut menjawab bahwa ia tidak bisa menjelaskan secara detail. Tapi itu adalah tubuh yang akan berakhir malang. Namun, ia yakin bahwa Hyun Seok bisa bertahan hidup. Mendengar hal itu, Hyun Seok tidak peduli sekali ia bisa kembali ke bumi walaupun ia menempati tubuh yang akan berakhir menyedihkan. Tidak peduli sesulit dan sekeras apa takdir yang akan kujalani, menurutnya itu akan lebih baik daripada yang kulewati di sini. Beberapa saat kemudian, saat Hyun Seok membuka matanya, ia menatap langit-langit rumah. Dengan raut wajah bingung, Hyun Seok mempertanyakan apakah dirinya telah kembali ke bumi. Saat ini Hyun Seok terlahir di bumi pada tahun 2025. Sekarang ia menempati tubuh seorang pria bernama Yo Chan Seok. Yo Chan Seok bersyukur karena ia telah kembali ke bumi jadi ia tidak perlu lagi melihat para pengkhianat itu. Kemudian, pandangan Yo Chan Seok tertuju pada sebuah cermin. Saat bercermin dan melihat wajahnya sekarang, Yo Chan Seok dalam benaknya bertanya-tanya apakah tubuh ini benar-benar tubuh miliknya. Dengan raut wajah bahagia, Yo Chan Seok bersyukur karena dirinya benar-benar telah kembali ke bumi. Tanpa diduga, Yo Chan Seok dengan cepat menyalakan sebuah keran dan membasahi kepalanya. Hal itu membuatnya sangat senang karena akhirnya ia bisa kembali melihat air bersih. Kemudian, dengan wajah penuh kegembiraan, Yo Chan Seok menyalakan api dari kompor. Ia lalu menyindir bahwa sekarang dirinya tidak perlu lagi menyalakan api menggunakan kayu sialan. Tak lama kemudian, Yo Chan Seok mencium aroma yang sangat ia rindukan. Dengan air liur yang hampir menetes, Yo Chan Seok tergoda saat melihat ayam yang sudah lama dirindukannya. Kemudian, Yo Chan Seok langsung memakannya dengan lahap. Dengan perasaan bahagia, Yo Chan Seok memuji bahwa ayam tersebut sangat enak hingga membuatnya menangis. Ia menegaskan bahwa inilah makanan yang sesungguhnya. Tiba-tiba, Yo Chan Seok tidak bisa lagi menahan rasa rindunya. Ia menangis karena sangat merindukan kepulangannya ke bumi dan kehidupan normal yang selama ini diimpikannya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya membutuhkan waktu untuk beradaptasi, karena sekarang sudah tahun 2025. Baginya, perbedaan waktu antara dunia lain dan dunia ini sudah tidak lagi penting. Yo Chan Seok menilai bahwa tidak peduli seberapa sulit dan keras kehidupan yang akan dijalaninya sekarang, semua itu tidak akan lebih mengerikan dibandingkan kehidupannya di dunia lain. Beberapa saat kemudian, di kamar mandi, Yo Chan Seok menyalakan shower untuk mandi. Saat itu, Yo Chan Seok merasakan air hangat langsung mengalir tanpa perlu menunggu, sesuatu yang membuatnya merasa nyaman. Setelah itu, Yo Chan Seok menyalakan pendingin ruangan. Kemudian, Yo Chan Seok merasakan suasana yang terang dan nyaman, membuatnya menyadari bahwa dunia ini benar-benar sangat berbeda dari dunia menjijikan tempat sebelumnya. Kemudian, Yo Chan Seok dalam benaknya mulai memikirkan rencana untuk kehidupannya ke depan. Karena sekarang sudah tahun 2025, ia mulai bertanya-tanya apa yang harus dilakukannya mulai sekarang. Namun, di sisi lain, tanpa disadari oleh Yo Chan Seok, sesosok monster muncul di depan kaca sambil menatap tajam ke arahnya. Tiba-tiba, dengan raut wajah terkejut, Yo Chan Seok menyadari keberadaan monster tersebut. Dengan wajah cemas, Yo Chan Seok mempertanyakan mengapa monster itu bisa berada di tempat ini. Kemudian, seseorang mengumumkan bahwa untuk seluruh penghuni apartemen, retakan korosi baru saja muncul di dalam komplek apartemen. Mendengar hal itu, dengan raut wajah bingung, Yo Chan Seok mempertanyakan maksud retakan korosi. Kemudian, seseorang melanjutkan pengumumannya bahwa seluruh penghuni apartemen diminta segera melakukan evakuasi ke tempat pelindung bawah tanah. Mendengar hal itu, dengan raut wajah cemas, Yo Chan Seok mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saat Yo Chan Seok melihat ke arah jendela, ia terkejut karena para monster mulai merayap menuju apartemennya. Melihat hal itu, Yo Chan Seok langsung ketakutan. Tiba-tiba, kaca apartemen miliknya pecah akibat serangan monster tersebut. Tanpa berpikir panjang, Yo Chan Seok segera berlari untuk menghindari kejaran para monster. Di dalam benaknya, Yo Chan Seok terus bertanya-tanya tentang kemunculan monster-monster tersebut. Tak lama kemudian, dengan pemikiran yang cepat dan cerdik, Yo Chan Seok bersembunyi di luar jendela agar para monster tidak menyadari keberadaannya. Setelah suasana mulai tenang, Yo Chan Seok kembali masuk ke dalam apartemen. Saat memperhatikan area sekitar, pandangannya tertuju pada seorang anak kecil. Di dalam benaknya, Yo Chan Seok bertanya-tanya mengapa ada anak kecil di tempat ini. Kemudian, dengan raut wajah heran, Yo Chan Seok mempertanyakan tindakan anak kecil tersebut. Ia lalu menyuruh anak itu pergi ke tempat perlindungan bawah tanah. Namun, anak kecil tersebut justru bertanya kemana para monster tadi pergi. Mendengar hal itu, Yo Chan Seok pun mempertanyakan ucapan tersebut. Anak kecil itu kemudian menjelaskan bahwa ia ingin membunuh para monster tadi. Ia bahkan bertanya apakah Yo Chan Seok ingin ikut bersamanya. Mendengar hal itu, Yo Chan Seok semakin heran dan mempertanyakan maksud anak kecil tersebut. Kemudian,
Dengan terpaksa, Yo Chan Seok mengikuti anak itu karena ia terus bersikeras tidak mau pergi ke tempat perlindungan bawah tanah. Melihat keadaan tersebut, Yo Chan Seok merasa tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Tak lama kemudian, Yo Chan Seok memanggil anak kecil tersebut. Yo Chan Seok memastikan kembali bahwa dirinya tidak salah mendengar penjelasan sebelumnya, bahwa retakan korosi adalah pintu keluar yang digunakan para monster, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui mengapa retakan korosi bisa terbentuk ataupun kapan dan di mana tempat itu akan muncul. Mendengar hal itu, anak kecil tersebut membenarkan penjelasan Yo Chan Seok. Melihat situasi itu, dengan raut wajah kesal, Yo Chan Seok merasa heran. Padahal ia sudah melewati begitu banyak penderitaan dan rintangan seperti neraka demi bisa kembali ke bumi. Namun, sekarang bumi justru berubah menjadi neraka juga. Ia lalu menyindir Dewi terkutuk yang telah membawanya ke dunia lain dahulu. Di sisi lain, dengan raut wajah heran, anak kecil tersebut mempertanyakan pengetahuan Yo Chan Seok. Ia bertanya apakah Yo Chan Seok benar-benar tidak mengetahui hal itu. Mendengar pertanyaan tersebut, Yo Chan Seok merasa malu. Ia kemudian mengelak dengan mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tinggal di Eropa. Kemudian, Yo Chan Seok menanyakan bahwa sebelumnya anak kecil tersebut mengatakan bahwa ia suka seorang hunter namanya siapa. Seorang anak kecil menjawab bahwa namanya Lee Seun. Kemudian, seorang anak kecil menceritakan bahwa Lee Seun bergabung di Serikat Janabi, peringkat 10 di dunia dan Lee Seun menggunakan pedang besar sebagai senjata utamanya. Saat ini, Lee Seun ada di Cheorwon untuk membereskan retakan korosi. Mendengar hal itu, Yo Chan Seok senang karena berhasil mengalihkan topik pembicaraan agar tidak disindir oleh anak kecil tersebut. Karena ia memiliki pengetahuan yang kurang di bumi. Kemudian melihat situasi itu, Yo Chan Seok dalam benaknya menyadari bahwa sekarang di bumi manusia juga bertarung melawan monster sama seperti dunia lain sebelumnya. Ia lalu bertanya-tanya mengapa hal seperti ini terjadi. Kemudian, saat anak kecil tersebut mau melanjutkan ceritanya, Yo Chan Seok menyadari hawa keberadaan monster. Seketika, Yo Chan Seok menutup mulut anak kecil tersebut agar tidak berbicara. Dengan raut wajah cemas, Yo Chan Seok bersembunyi dan mengeluh dengan keadaannya sekarang. Sementara itu, seorang anak kecil mempertanyakan tindakan Yo Chan Seok. Kemudian, pandangan Yo Chan Seok tertuju kepada para monster yang berada di area sekitar. Melihat situasi itu, dengan tatapan tajam, Yo Chan Seok menilai bahwa jumlah dari monster tersebut seharusnya ada 6, karena satu lagi bersembunyi. Kemudian, Yo Chan Seok bersyukur karena tubuhnya memiliki kekuatan di atas rata-rata. Jadi tidak akan ada masalah, karena sudah terbiasa melawan banyak musuh. Tapi, bagaimana dengan anak kecil tersebut? Kalau ia meninggalkannya, anak kecil tersebut berada dalam bahaya. Ia lalu bertanya-tanya kemana perginya tekad anak kecil sebelumnya yang ingin membunuh para monster. Kemudian, Yo Chan Seok berpikir bahwa sekarang ia tanpa senjata. Bagaimana yang harus ia lakukan? Sesaat kemudian, Yo Chan Seok menyadari bahwa di udara bumi ada hal yang mirip seperti mana. Yo Chan Seok menilai bahwa ia yakin ini hal yang sama kulihat di dunia sebelumnya seperti mana. Dengan raut wajah bingung, seekor monster heran mengapa ada sebuah api hitam kecil mendekat pada tubuhnya. Tiba-tiba, monster tersebut diselimuti api hitam sehingga berteriak kepanasan. Sementara itu, Yo Chan Seok menyadari bahwa walaupun mana yang ia simpan selama 20 tahun sudah hilang, tapi kalau di udara ada mana ia masih bisa menggunakan api parados miliknya. Yo Chan Seok menilai bahwa kekuatan miliknya sekarang sedikit mengecewakan. Tapi menurutnya itu sudah lebih dari cukup. Tak lama kemudian, monster tersebut terjatuh karena terkena api hitam. Kemudian, dengan raut wajah tersenyum dan mata membinar, seorang anak kecil memuji Yo Chan Seok luar biasa. Ia lalu mengatakan bahwa sebenarnya sudah menduga bahwa Yo Chan Seok bukan manusia biasa. Tapi, ia tidak menduga bahwa Yo Chan Seok memiliki kemampuan unik. Mendengar hal itu, Yo Chan Seok tersipu malu. Kemudian, anak kecil tersebut berjalan mendekati monster itu. Ia mengatakan bahwa di internet, akun resmi Akademi Hunter menjelaskan bahwa memastikan monster benar-benar mati adalah hal yang penting. Melihat tindakan tersebut, Yo Chan Seok segera menyarankan agar anak kecil tersebut tidak bertindak gegabah. Dengan tegas, Yo Chan Seok kembali memperingatkannya untuk tidak mendekat sebelum monster tersebut benar-benar mati. Tiba-tiba, monster itu menerjang ke arah anak kecil tersebut sambil mengeluarkan suara yang mengerikan. Dalam sekejap, darah pun keluar. Kemudian, Yo Chan Seok segera memastikan keadaan anak kecil itu. Ternyata, Yo Chan Seok berhasil membunuh monster tersebut tepat di detik terakhir sebelum monster itu menyerang anak kecil tersebut. Setelah itu, dengan tenang, Yo Chan Seok menyarankan agar anak kecil itu tidak terlalu mempercayai informasi di internet tentang cara memastikan monster mati dari akun resmi Akademi Hunter. Kemudian, Yo Chan Seok meminta anak kecil tersebut meminjamkan tongkat miliknya. Di sisi lain, para monster mulai menerjang ke arah Yo Chan Seok. Melihat hal itu, dengan tatapan tajam, Yo Chan Seok bersiap menghadapi serangan para monster tersebut. Seketika, Yo Chan Seok melesatkan tebasan beruntun dengan gerakan yang presisi. Melihat kemampuan tersebut, anak kecil itu sangat terpukau. Kemudian, pandangan anak kecil itu tertuju pada Yo Chan Seok.
Ia pun bertanya apakah Yo Chan Seok adalah seorang hunter. Melihat situasi itu, Yo Chan Seok merasa kesal karena dirinya masih harus mencium aroma darah meskipun sudah kembali ke bumi. Dengan raut wajah kesal, Yo Chan Seok merasa heran. Ia sudah berjuang mati-matian demi bisa kembali dan beristirahat dengan tenang. Tetapi bumi justru berubah menjadi seperti ini. Menurutnya, bumi sekarang tidak ada bedanya dengan dunia tempat ia berada sebelumnya. Beberapa saat kemudian, di tempat perlindungan bawah tanah, para penghuni apartemen berlindung di sana. Di saat itu, pintu tempat perlindungan tiba-tiba terbuka. Kemudian, Yo Chan Seok memasuki tempat perlindungan tersebut sambil bercanda bahwa ia akan memanggil anak kecil itu dengan julukan bocil kematian. Mendengar hal itu, anak kecil tersebut menanggapi bahwa ucapan Yo Chan Seok ternyata cukup menyakitkan. Dari kejauhan, dengan raut wajah cemas, ibu dari anak kecil tersebut memanggil nama anaknya, Yun Seong. Dengan cepat, Ibu Yun Seong menghampirinya. Ia lalu berterima kasih kepada Yo Chan Seok karena telah menjaga anaknya. Yo Chan Seok pun menanggapi bahwa itu bukan masalah besar, karena kebetulan dirinya juga bertemu dengan Yun Seong. Kemudian, Yo Chan Seok memperhatikan Ibu Yun Seong. Ia menyadari bahwa wanita tersebut mengenakan pakaian desainer mahal dan anting mewah. Karena itu, Yo Chan Seok menyimpulkan bahwa Yun Seong berasal dari keluarga kaya. Tiba-tiba, seekor monster menerobos tempat perlindungan tersebut. Melihat hal itu, para penghuni apartemen langsung terkejut dan ketakutan. Tak lama kemudian, monster itu benar-benar berhasil masuk ke dalam tempat perlindungan. Dengan gigi-giginya yang tajam, monster tersebut mengeluarkan suara mengerikan. Saat melihat monster itu merobohkan dinding tempat perlindungan, orang-orang di sekitar mulai panik, berteriak ketakutan, dan saling mendorong satu sama lain demi menyelamatkan diri. Kemudian, Yun Seong mengajak Yo Chan Seok untuk segera lari. Sementara itu, Yo Chan Seok terdiam sejenak sambil berpikir. Dengan raut wajah kesal, Yo Chan Seok mengeluh dalam hatinya bahwa dirinya hanya ingin kembali ke dunia yang dikenalnya dan menjalani kehidupan normal di rumah yang selama ini ia impikan. Namun, mengapa sekarang ia harus kembali melawan monster? Kemudian, Yo Chan Seok kembali berpikir apakah permintaannya itu terlalu berlebihan. Tak lama setelah itu, Yo Chan Seok memanggil anak kecil tersebut dengan julukan bocah kematian. Mendengar hal itu, Yun Seong meminta agar Yo Chan Seok tidak memanggilnya dengan sebutan seperti itu. Kemudian, Yo Chan Seok bertanya mengapa Yun Seong masih ingin menjadi hunter padahal keluarganya terlihat kaya. Menurutnya, Yun Seong seharusnya bisa bersembunyi dan hidup dengan tenang tanpa perlu bertarung. Yun Seong kemudian menjawab bahwa ayahnya telah dibunuh oleh monster. Saat itu, retakan korosi terbuka di bunker bawah tanah yang mereka anggap sebagai tempat paling aman. Sejak kejadian itu, ia menyadari bahwa di dunia ini tidak ada tempat yang benar-benar aman. Meskipun dirinya belum sekuat Yo Chan Seok dan masih takut terhadap monster-monster mengerikan, Yun Seong bertekad menjadi hunter terkuat yang mampu memusnahkan seluruh retakan korosi. Kemudian, dengan tegas, Yun Seong mengatakan bahwa dirinya ingin menyelamatkan dunia. Ia juga menyadari bahwa Yo Chan Seok mungkin menganggap impiannya terdengar konyol. Mendengar hal itu, Yo Chan Seok tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa dirinya yakin suatu hari nanti Yun Seong akan menjadi hunter yang luar biasa. Namun, menurutnya, Yun Seong tidak akan mampu menyelamatkan dunia ini. Sementara itu, dengan raut wajah cemas, Ibu Yun Seong meminta mereka segera pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, Yun Seong meminta ibunya menunggu sebentar lagi. Tiba-tiba, Yun Seong dan ibunya terkejut saat melihat Yo Chan Seok melesat dengan kecepatan luar biasa. Dengan cepat, Yo Chan Seok sudah berdiri di hadapan monster tersebut. Ia lalu membakar monster itu menggunakan api hitam miliknya sambil mengatakan bahwa dirinya lah yang akan menyelamatkan dunia. Melihat kemampuan tersebut, Yun Seong sangat terpukau. Yo Chan Seok kemudian menegaskan bahwa itulah tugas seseorang yang pernah menyelamatkan dunia. Keesokan harinya, Yo Chan Seok menyadari bahwa dirinya telah dipanggil ke dunia lain, bertarung melawan monster selama 20 tahun, lalu membuat kontrak agar bisa kembali ke bumi. Namun, ia bahkan belum sempat menikmati kebebasannya, karena langsung dihadapkan pada kemunculan retakan korosi. Untungnya, ia berhasil selamat berkat pengalaman dari masa lalunya, bahkan sempat berjanji kepada Yun Seong bahwa dirinya akan menyelamatkan dunia. Namun, kenyataannya sekarang Yo Chan Seok hanya duduk di depan komputernya sambil bermain game, tanpa melakukan apapun untuk menyelamatkan dunia. Setelah bermain, Yo Chan Seok berpendapat bahwa game tersebut sangat mudah. Kemudian, Yo Chan Seok teringat bahwa dirinya pernah berkata dengan penuh percaya diri di depan semua orang, bahwa seseorang yang pernah menyelamatkan dunia pasti bisa menyelamatkannya lagi. Namun, niat Yo Chan Seok untuk menyelamatkan dunia sekarang menjadi memudar. Seketika, Yo Chan Seok menghantamkan minumannya ke meja. Ia menegaskan bahwa game, makanan yang berlimpah, dan sistem modern yang bisa melakukan apapun hanya dengan satu sentuhan dahulu hanyalah mimpi di dunia lain. Kemudian, Yo Chan Seok berpikir bahwa saat ini sudah ada orang-orang yang menyelamatkan dunia, yaitu para hunter. Karena itu,
Ia pun memutuskan untuk memesan sesuatu menggunakan ponselnya. Saat melihat saldo di ponselnya yang hanya tersisa 3.200 won, Yo Chan-seok mulai bertanya-tanya apakah dirinya sudah menghabiskan seluruh uang pesangon miliknya. Ia kemudian teringat bahwa pemilik asli tubuh ini dahulu bekerja di sebuah perusahaan logistik. Namun, perusahaan tersebut bangkrut akibat kemunculan retakan korosi sehingga pemilik tubuh ini kehilangan pekerjaannya. Kemudian, karena uangnya hampir habis, Yo Chan-seok mencoba mencari pekerjaan baru. Namun, ia mengeluh karena merasa mungkin dirinya tidak akan mendapatkan pekerjaan normal dalam situasi seperti sekarang. Dengan raut wajah muram, Yo Chan-seok menyadari bahwa sejak retakan korosi terus bermunculan, banyak perusahaan akhirnya gulung tikar. Ia pun mulai bertanya-tanya karena dirinya membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup, tetapi tidak tahu harus melakukan apa. Tiba-tiba, di layar ponselnya muncul informasi lowongan kerja untuk Hunter. Beberapa saat kemudian, Yo Chan-seok terpaksa pergi ke asosiasi Hunter. Pada hari itu, banyak orang bersiap mengikuti seleksi untuk menjadi Hunter. Dari tengah kerumunan, seorang pria berambut hitam mengatakan bahwa ujian seleksi kali ini hanyalah formalitas. Menurutnya, akhir-akhir ini seseorang bisa terpilih hanya dengan menunjukkan kemampuan unik yang dimiliki. Kemudian, seorang pria berambut hitam memperhatikan orang-orang yang mengikuti seleksi. Menurutnya, mereka semua terlihat sangat lemah. Tiba-tiba, seorang wanita berambut hitam berjalan masuk dan langsung menjadi pusat perhatian. Wanita tersebut dikenal sebagai Lee Seun dari Serikat Janabi sekaligus Hunter peringkat 10 dunia. Di sekitar tempat itu, orang-orang langsung terkejut dan antusias karena tidak menyangka bisa melihat Lee Seun secara langsung. Mereka pun mulai bertanya-tanya untuk siapa Lee Seun datang ke tempat tersebut. Kemudian, Lee Seun melihat identitas seorang peserta bernama Han Sangah, lulusan Akademi Hunter dengan kemampuan awakener berupa elektrokinesis atau pengendalian listrik. Setelah itu, Lee San bertanya apakah Han Sangah bisa mengisi baterai. Mendengar hal itu, seorang pria di sampingnya menjelaskan bahwa Han Sangah adalah kandidat Hunter, bukan pembangkit listrik. Seorang pria menambahkan bahwa Han Sangah cukup ahli dengan kemampuannya, jadi ia yakin akan berguna. Dengan raut wajah tersenyum, seorang pria berambut coklat menanggapi bahwa meskipun Han Sangah sangat terampil di Akademi Hunter, menurutnya ada banyak kasus di mana mereka tidak mendapatkan hasil bagus di pertarungan nyata. Mendengar hal itu, Lee Seun setuju dengan ucapan tersebut, ia lalu memberikan sebuah permen. Lee Seun menyadari bahwa pertarungan nyata sungguh berbeda. Itu sulit dilakukan oleh murid-murid di Akademi Hunter yang hanya melakukan latihan yang aman untuk menanggung hal yang sebenarnya membutuhkan waktu yang lama bagi Han Sangah untuk beradaptasi. Kemudian, seorang wasit mengumumkan bahwa kita akan memulai pertarungan pertama ujian seleksi Hunter. Dengan raut wajah heran, seorang wasit mengumumkan bahwa kali ini ada kandidat yang cukup menarik. Menurutnya, pria tersebut berasal dari warga sipil dan bahkan bukan lulusan Akademi Hunter, sehingga hal itu sangat mengejutkan. Ia pun bertanya-tanya keberanian seperti apa yang dimiliki pria itu, hingga berani berdiri di atas panggung. Kemudian, sang wasit menyebut nama peserta tersebut, yaitu Yo Chan-seok. Mendengar namanya dipanggil, Yo Chan-seok merasa sedikit malu karena dirinya masih belum terbiasa menggunakan nama tersebut. Setelah itu, wasit mulai menjelaskan peraturan pertandingan. Pertama, peserta tidak diperbolehkan menggunakan senjata pribadi, dan harus memakai senjata yang telah disediakan oleh asosiasi Hunter. Kedua, peserta dilarang menyebabkan cedera yang mengancam nyawa. Sementara itu, Yo Chan-seok mengingat alasan dirinya memutuskan menjadi Hunter. Hal pertama yang ingin dilakukannya adalah menyelamatkan dunia yang ditakdirkan akan runtuh. Namun, pada saat yang sama, hal yang paling penting baginya adalah hidup nyaman dan menikmati makanan enak. Menurutnya, untuk mencapai semua itu, ia harus mendapatkan hasil bagus dalam ujian seleksi ini. Kemudian, sang wasit mengumumkan bahwa pertandingan dimulai. Dengan cepat, seorang pria berambut kuning melesat sambil membawa tombak api miliknya. Ia menyindir bahwa lawannya hanyalah seorang warga sipil yang bahkan tidak bisa menggunakan mana. Mendengar sindiran itu, Yo Chan-seok tetap tenang sambil bersiap menghadapi serangan tersebut. Dengan tatapan tajam, pria berambut kuning itu bersiap menusukkan tombak apinya. Namun, tepat saat serangan dilancarkan, Yo Chan-seok tiba-tiba menghilang dari pandangan lawannya. Dengan raut wajah bingung, pria berambut kuning itu mulai bertanya-tanya kemana Yo Chan-seok pergi. Tiba-tiba, Yo Chan-seok muncul dari titik buta lawannya. Seketika, Yo Chan-seok menghantamkan pukulan keras tepat ke tubuh pria berambut kuning tersebut. Tanpa memberi kesempatan, Yo Chan-seok kembali melayangkan pukulan kuat tepat ke wajah lawannya. Setelah itu, pria berambut kuning tersebut langsung melemah hingga tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Di sisi lain, dengan raut wajah heran, Yo Chan-seok bertanya apakah pria berambut kuning itu sudah menyerah. Kemudian, dalam benaknya, Yo Chan-seok merasa heran karena dirinya memilih menggunakan tangan kosong. Ia berpikir bahwa lawannya mungkin akan terluka parah jika dirinya menggunakan tombak. Menurutnya, pria berambut kuning itu terlihat seperti seorang pemula, sehingga ia sulit percaya bahwa rata-rata Hunter memiliki kemampuan seperti itu. Sementara itu, dengan raut wajah terkejut,
Lee Seun tidak menyangka bahwa Yo Chan Seok memiliki kemampuan seperti itu. Kemudian, Lee Seun kembali memastikan identitas Yo Chan Seok. Ia pun menyadari bahwa sebelumnya Yo Chan Seok hanyalah seorang pekerja di perusahaan logistik. Di sampingnya, seorang pria berbisik bahwa Yo Chan Seok juga tidak memiliki akumulasi mana di dalam tubuhnya. Kemudian, seorang pria menjelaskan bahwa untuk menciptakan kekuatan sebesar itu, Yo Chan Seok seharusnya membutuhkan waktu yang lama untuk mengakumulasikan mana. Namun, jika itu bukan penyebabnya, maka menurutnya Yo Chan Seok mungkin hanya sedang beruntung kali ini. Tiba-tiba, sebuah permen terlempar dan mengenai wajah pria tersebut. Seketika, pria itu langsung terdiam karena menyadari bahwa Lee Seun menyuruhnya untuk berhenti berbicara. Di sampingnya, dengan raut wajah serius, Lee Seun memilih untuk tetap fokus memperhatikan pertarungan tersebut. Sementara itu, dengan raut wajah tenang, Yo Chan Seok mengatakan bahwa situasi ini mungkin akan terasa kurang nyaman. Namun, untuk membuktikan kemampuannya, ia merasa harus mengakhirinya dengan tegas. Kemudian, Yo Chan Seok berjalan mendekat ke arah lawannya. Melihat hal itu, sambil menutupi hidungnya yang berdarah, pria berambut kuning tersebut bertanya apa yang akan dilakukan Yo Chan Seok. Dengan tatapan tajam, Yo Chan Seok bersiap menghantamkan pukulannya sambil mengatakan bahwa pria berambut kuning tersebut tidak perlu khawatir, karena serangannya tidak akan berakibat fatal. Melihat hal tersebut, dengan raut wajah cemas, pria berambut kuning itu refleks menutupi wajahnya menggunakan kedua tangannya. Seketika, pria berambut kuning tersebut malah terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian, sang wasit mengumumkan bahwa pemenang pertandingan tersebut adalah Yo Chan Seok. Melihat hasil itu, para penonton langsung menjadi ribut karena tidak menyangka seorang warga sipil mampu mengalahkan pria berambut kuning tersebut. Di tengah bisikan para penonton, Lee Seun tersenyum tipis. Ia lalu bergerak maju karena mulai penasaran dengan kemampuan asli Yo Chan Seok. Melihat hal itu, seorang pria di dekatnya bertanya kemana Lee Seun ingin pergi. Lee Seun kemudian menjawab bahwa dirinya harus menemui presiden asosiasi. Setelah itu, pertarungan seleksi Hunter kembali dilanjutkan. Pertandingan demi pertandingan terus berlangsung, dan Yo Chan Seok selalu berhasil meraih kemenangan. Dengan raut wajah heran, Yo Chan Seok bertanya-tanya dalam benaknya apakah ada lawan yang benar-benar layak untuk dihadapinya. Kemudian, muncul seorang wanita yang langsung membuat para penonton terpesona. Sang wasit lalu mengumumkan bahwa untuk pertandingan terakhir, kandidat yang akan melawan Yo Chan Seok adalah Han Sangah. Ia pun bertanya-tanya apakah Han Sangah mampu menghentikan kemenangan beruntun pemula misterius tersebut. Kemudian, pandangan Yo Chan Seok tertuju pada Han Sangah. Ia memuji bahwa dari semua orang yang pernah dilihatnya, Han Sangah adalah orang yang memiliki mana paling besar. Mendengar hal itu, Han Sangah menanggapi bahwa Yo Chan Seok yang tidak memiliki apa-apa mungkin hanya bisa melangkah sejauh ini karena keberuntungan. Namun, menurutnya, keberuntungan Yo Chan Seok sudah habis. Mendengar ucapan tersebut, Yo Chan Seok menyindir apakah kata-kata seperti itu memang diajarkan di Akademi Hunter. Dengan tatapan tajam, Han Sangah menilai bahwa karena Yo Chan Seok hanya menggunakan tinju dalam pertarungan, maka kemungkinan besar dirinya tidak memiliki kemampuan unik. Meski begitu, Han Sangah menegaskan bahwa ia tetap tidak akan bersikap lunak. Dengan cepat, Han Sangah bersiap menarik pedangnya. Di sisi lain, Yo Chan Seok berpikir dalam hati bahwa sebenarnya dirinya memiliki kemampuan unik. Namun, jika ia menggunakannya, Han Sangah bisa terluka parah oleh api hitam miliknya. Sementara itu, Han Sangah menarik napas dalam-dalam. Kemudian, Han Sangah mulai mengumpulkan kekuatan listrik pada pedangnya. Setelah itu, Han Sangah menarik pedangnya. Seketika, tebasan listrik melesat ke arah Yo Chan Seok. Namun, dengan mudah, Yo Chan Seok melompat dan menghindari serangan tersebut. Melihat hal itu, Han Sangah terkejut karena Yo Chan Seok mampu menghindari tebasan listriknya hanya dengan satu lompatan sederhana. Kemudian, dengan tenang, Yo Chan Seok menilai bahwa kemampuan Han Sangah sangat menarik. Menurutnya, Han Sangah mengalirkan arus listrik melalui sarung dan bilah pedangnya, hingga menciptakan efek magnetik. Setelah itu, Han Sangah menambahkan kekuatan tarikan pada pedangnya, sehingga serangannya berubah layaknya sebuah railgun. Kemudian, Yo Chan Seok mendarat dengan tenang. Ia lalu mengatakan bahwa kemampuan Han Sangah memang sangat menarik. Namun, menurutnya, Han Sangah telah melewatkan satu hal penting. Mendengar hal itu, Han Sangah mempertanyakan maksud ucapan tersebut. Yo Chan Seok kemudian menjelaskan bahwa Han Sangah seharusnya memikirkan arah serangannya terlebih dahulu, dan tidak hanya terlalu fokus pada kecepatan. Menurut Yo Chan Seok, kesalahan Han Sangah adalah mempercepat gerakan saat menghunus pedangnya. Pada saat itu, Han Sangah tanpa sadar menciptakan jalur magnetik yang sangat jelas di udara. Dengan percaya diri, Yo Chan Seok mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat dan cepat sebuah serangan, tidak ada orang bodoh yang akan menyerang melalui jalur yang terlihat begitu jelas. Mendengar hal itu, Han Sangah menyuruh Yo Chan Seok agar tidak terlalu sombong. Ia menegaskan bahwa dirinya masih bisa mengalahkan Yo Chan Seok tanpa menggunakan teknik sebelumnya. Seketika,
Han Sangah melesatkan serangan listrik dari jarak jauh. Sementara itu, Yo Chan Seok justru mempertanyakan apakah Han Sangah bodoh. Menurutnya, jika ia saja bisa menghindari serangan tercepat Han Sangah sebelumnya, maka tidak mungkin dirinya terkena serangan seperti itu. Dengan tatapan tajam, Han Sangah kembali bersiap melesatkan tebasan listriknya. Dengan cepat, tebasan listrik Han Sangah kembali melesat. Namun, dengan mudah, Yo Chan Seok kembali menghindari serangan tersebut. Di dalam benaknya, Yo Chan Seok menilai bahwa Han Sangah terlalu memaksakan diri mengumpulkan mana. Jika terus seperti itu, tubuh Han Sangah pasti akan hancur. Dengan cepat, Yo Chan Seok melesat ke hadapan Han Sangah. Dengan tatapan tajam, Yo Chan Seok dengan kuat bersiap menghantamkan pukulannya. Ia lalu menyarankan Han Sangah jika sakit mengangkat tangan kirinya. Seketika, pukulan tersebut menghantam tubuh Han Sangah dengan tepat. Tanpa memberi kesempatan, Yo Chan Seok melanjutkan serangan dengan pukulan beruntun. Kemudian, Yo Chan Seok bersiap melancarkan pukulan terakhir. Seketika, pukulan itu menghantam wajah Han Sangah, sehingga membuatnya terhempas jatuh. Melihat hasil pertarungan tersebut, para penonton langsung terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa murid terbaik yang mendominasi Akademi Hunter bisa dikalahkan oleh seorang warga sipil misterius. Karena itu, mereka mulai mempertanyakan identitas asli Yo Chan Seok. Setelah pertandingan tersebut, Yo Chan Seok menilai bahwa Han Sangah memang jauh lebih kuat dibanding peserta sebelumnya. Namun, menurutnya, Han Sangah kalah karena terlalu bergantung pada mana dan mengabaikan kekuatan fisiknya. Kemudian, Han Sangah mengangkat tangan kirinya. Melihat hal itu, dengan raut wajah bingung, Yo Chan Seok mempertanyakan tindakan tersebut dan bertanya apakah Han Sangah ingin bangkit kembali. Namun, sesaat kemudian, Yo Chan Seok tersenyum tipis karena teringat bahwa sebelumnya ia pernah mengatakan kepada Han Sangah bahwa jika pukulannya terasa sakit, maka sebaiknya Han Sangah mengangkat tangan kirinya sebagai tanda menyerah. Ia pun tertawa karena Han Sangah benar-benar melakukannya. Tiba-tiba, seorang pria turun ke arena. Kemudian, pria tersebut membisikkan sesuatu kepada sang wasit. Setelah itu, wasit mengumumkan bahwa jadwal ujian seleksi mengalami perubahan. Ia lalu menginstruksikan agar Yo Chan Seok sebagai pemenang beristirahat sejenak. Mendengar hal itu, dengan raut wajah bingung, Yo Chan Seok mempertanyakan pengumuman tersebut karena menurutnya pertandingan sudah selesai. Namun, sang wasit kembali mengumumkan bahwa setelah ini akan ada pertandingan antara Yo Chan Seok dan seorang hunter aktif. Ia menegaskan bahwa pertandingan spesial tersebut diadakan atas izin khusus dari Presiden Asosiasi dan keputusan itu sudah ditetapkan. Melihat situasi itu, Yo Chan Seok memperhatikan para penonton terkejut saat melihat hunter aktif tersebut diumumkan di monitor. Dari reaksi para penonton, ia menyadari bahwa lawannya pasti seorang hunter yang sangat kuat. Dalam benaknya, Yo Chan Seok mulai bertanya-tanya apakah pertandingan spesial ini sengaja dibuat untuk menguji kemampuan aslinya. Menurutnya, hal seperti ini ternyata sama saja baik di dunia lain maupun di bumi. Tak lama kemudian, Lee Seun memasuki arena dan memperkenalkan dirinya. Ia lalu meminta maaf karena mengganggu Yo Chan Seok. Namun, menurutnya, hanya dengan cara inilah ia bisa menguji kemampuan asli Yo Chan Seok. Kemudian, Lee Seun kembali memastikan apakah Yo Chan Seok benar-benar ingin bertanding dengannya. Ia menambahkan bahwa jika Yo Chan Seok menolak, dirinya bisa memahami karena pertandingan ini memang terlalu mendadak baginya. Saat itu, Yo Chan Seok menyadari bahwa lawan yang akan dihadapinya adalah hunter peringkat 10 dunia, Lee Seun. Yo Chan Seok menilai bahwa aura dan ketenangan yang dimiliki Lee Seun menunjukkan bahwa wanita tersebut adalah seorang hunter yang sangat berpengalaman. Ia pun berpikir bahwa dalam kondisinya saat ini, pertarungan melawan Lee Seun pasti akan sangat sulit. Namun, Yo Chan Seok ingin menguji batas kemampuannya sekarang. Karena itu, ia meminta sang wasit untuk segera memulai pertandingan. Mendengar hal tersebut, dengan raut wajah terkejut, sang wasit kembali memastikan apakah pertandingan benar-benar akan dimulai sekarang. Kemudian, Lee Seun tersenyum tipis dan mengatakan bahwa Yo Chan Seok ternyata sangat bersemangat. Di sisi lain, Yo Chan Seok berpikir bahwa dirinya harus menghadapi pertarungan ini demi mendapatkan hasil terbaik dalam ujian seleksi. Menurutnya, Lee Seun adalah lawan yang sempurna untuk menguji kemampuannya saat ini. Kemudian, sang wasit mengumumkan bahwa pertarungan antara Yo Chan Seok dan Lee Seun resmi dimulai. Dengan tatapan tajam, Lee Seun bersiap mengayunkan pedang besarnya. Seketika, pedang besar milik Lee Seun dihantamkan ke arah Yo Chan Seok. Namun, Yo Chan Seok berhasil menahan tebasan tersebut menggunakan tombaknya. Di saat itu, Yo Chan Seok terkejut ketika merasakan kekuatan Lee Seun, meskipun lawannya adalah seorang wanita. Kemudian, Yo Chan Seok dengan kuat menangkis pedang besar tersebut, hingga membuat mereka berdua sama-sama terhempas menjauh. Dengan raut wajah kelelahan, Yo Chan Seok menyadari bahwa dibandingkan sejak awal pertarungan, kecepatannya kini telah menurun cukup drastis. Menurutnya, bukan berarti ia tidak memiliki celah untuk menyerang Lee Seun, tetapi tubuhnya saat ini tidak mempunyai kemampuan fisik yang cukup untuk memanfaatkan peluang tersebut.
Di sisi lain, Lee Seun mengatakan bahwa awalnya ia berharap bisa melakukan pemanasan dengan baik setelah sekian lama. Namun, menurutnya, Yo Chan Seok tampaknya sudah mulai kelelahan. Meski begitu, Lee Seun tetap memuji usahanya. Ia mengira Yo Chan Seok hanya mampu bertahan selama 5 menit, tetapi ternyata dirinya bisa bertahan jauh lebih lama dari perkiraannya. Kemudian, Lee Seun berlari dengan sangat cepat sambil menggenggam pedang besarnya dan bersiap menyerang. Di sisi lain, Yo Chan Seok mengeluh karena mana miliknya sudah hampir habis. Terlebih lagi, menurutnya tempat ini tidak memiliki banyak mana yang bisa digunakan. Karena itu, ia merasa tidak punya pilihan lain selain menggunakan kemampuan unik api hitam miliknya. Dengan cepat, Lee Seun kembali menerjang Yo Chan Seok sambil bersiap menebaskan pedang besarnya. Namun, Yo Chan Seok masih berhasil menghindari tebasan pedang besar tersebut. Kemudian, Yo Chan Seok mundur menjauh dari Lee Seun. Di dalam benaknya, Lee Seun merasa kesal karena tebasannya sudah cukup kuat, tetapi Yo Chan Seok masih mampu menghindarinya. Tak lama kemudian, pandangan Lee Seun tertuju pada Yo Chan Seok. Ia mempertanyakan api hitam yang tiba-tiba mulai menyelimuti tubuh Yo Chan Seok. Api parados adalah kemampuan yang paling sering digunakan Yo Chan Seok sebelum dirinya kembali ke bumi. Dari semua kemampuan yang dimilikinya, itulah kemampuan yang paling ia percayai. Seperti yang terlihat dari pakaiannya yang masih utuh, api hitam tersebut berbeda dari api biasa. Api itu tidak membakar benda secara normal. Sebaliknya, api parados menggunakan konsep abstrak yang telah dirancang Yo Chan Seok sebagai bahan bakarnya. Namun, dengan kondisi Yo Chan Seok saat ini, ia masih belum mampu membakar konsep dengan titik nyala tinggi seperti diri, ingatan, atau alasan. Karena itu, konsep yang ingin dibakar Yo Chan Seok kali ini adalah kelelahan. Tiba-tiba, Yo Chan Seok kembali menerjang dengan kecepatan tinggi. Melihat hal itu, dengan raut wajah heran, Lee Seun mulai bertanya-tanya bagaimana Yo Chan Seok bisa meningkatkan kecepatannya secara tiba-tiba. Seketika, Yo Chan Seok menghantamkan tombaknya dengan kuat. Dengan raut wajah cemas, Lee Seun mempertanyakan bagaimana Yo Chan Seok bisa pulih secepat itu. Serangan demi serangan pun terus saling berbalas antara Yo Chan Seok dan Lee Seun. Di dalam benaknya, Lee Seun mulai berpikir bahwa konsentrasi mana di udara terus berfluktuasi antara tinggi dan rendah. Namun, ia menyadari bahwa pengaturan arena sama sekali belum berubah. Layaknya api biasa yang menghasilkan panas saat membakar sesuatu, api parados milik Yo Chan Seok juga menghasilkan mana ketika membakar konsep abstrak. Yo Chan Seok menggunakan mana untuk menyalakan api parados. Sebagai gantinya, api parados membakar rasa lelahnya dan menghasilkan mana dalam jumlah yang lebih besar. Menurut Yo Chan Seok, kemampuan itu menciptakan siklus tanpa akhir. Dengan kata lain, kemampuan miliknya bekerja seperti siklus pembakaran abadi yang terus mempertahankan dirinya selama api tersebut tetap menyala. Kemudian, dengan tatapan tajam, Lee Seun bersiap menghantamkan pedang besarnya dengan penuh kekuatan. Seketika, Lee Seun mengayunkan pedang besar tersebut hingga area di sekitarnya bergetar hebat. Setelah itu, Lee Seun bertanya apakah Yo Chan Seok akan terus menghindar seperti itu. Dengan raut wajah tersenyum, Yo Chan Seok menyindir apa Lee Seun menyukai pria yang tidak tahu kapan saatnya menyerah sepertiku. Dengan raut wajah kesal, Lee Seun menjawab bahwa justru ia membenci pria seperti itu. Setelah berjam-jam bertarung, akhirnya api parados milik Yo Chan Seok kehabisan bahan bakar. Karena itu, Yo Chan Seok pun kehilangan seluruh tenaganya dan pertarungan tersebut dimenangkan oleh Lee Seun. Kemudian, Lee Seun mengambil sebuah lollipop dari sakunya. Dengan raut wajah tersenyum, Lee Seun memberikan lollipop dan kartu bisnis miliknya sebagai hadiah atas kerja keras Yo Chan Seok. Setelah itu, Lee Seun mengatakan bahwa mereka bisa membicarakan detail lainnya nanti. Ia juga mengingatkan agar Yo Chan Seok jangan lupa menghubunginya. Beberapa saat kemudian, setelah ujian seleksi Hunter selesai, Yo Chan Seok terlihat sedang menikmati lollipop tersebut. Sambil bermain ponsel, Yo Chan Seok memuji fitur-fitur yang ada di lisensi Hunter. Menurutnya, di dalamnya terdapat komunitas Hunter, pasar senjata bekas, penjualan hasil buruan monster, pengecekan pengumuman darurat dari asosiasi Hunter, hingga fungsi pesan dan telepon yang menggunakan satelit militer. Kemudian, seseorang memanggil Yo Chan Seok. Dengan raut wajah tersenyum, seorang pria bertubuh kekar berambut hitam memuji bahwa Yo Chan Seok terlihat jauh lebih tampan di dunia nyata dibandingkan di kamera. Melihat kedatangan pria tersebut, Yo Chan Seok menilai bahwa tinggi badan pria itu sepertinya hampir mencapai 2 meter. Kemudian, Yo Chan Seok menanyakan identitas pria berambut hitam tersebut. Seorang pria berambut hitam memberikan sebuah kartu bisnis miliknya. Seorang pria berambut hitam tersebut bernama Yoon Seong Hyeon dari Serikat Tabaek. Kemudian, Yoon Seong Hyeon tanpa basa-basi untuk mengundang Yo Chan Seok masuk ke Serikat Tabaek. Ia menyarankan bahwa kalau Yo Chan Seok mendapatkan bimbingan pengalaman yang cukup di bawah naunganku, menurutnya Yo Chan Seok pasti akan menjadi bintang di masa depan. Mendengar hal itu, menurut pandangan Yo Chan Seok, tampaknya Yoon Seong Hyeon tidak sedang berbohong. Namun, Yo Chan Seok teringat bahwa sudah memiliki janji dengan Lee Seun, jadi ia tidak bisa memberikan jawab yang pasti. Kemudian, Yo Chan Seok mengatakan bahwa ia akan memikirkan lagi hal tersebut,
karena ia harus berpikir sebelum mengambil keputusan. Mendengar jawaban itu, dengan raut wajah tersenyum, Yoon Seong Hyun mengatakan bahwa dirinya tidak akan meminta jawaban langsung saat ini juga. Kemudian, Yoon Seong Hyun berjalan mendekat. Dengan tatapan tajam, Yoon Seong Hyun mengingatkan Yo Chan Seok agar memilih keputusan yang tepat. Setelah mengatakan hal tersebut, Yoon Seong Hyun pun pergi meninggalkan tempat itu. Melihat sikap pria tersebut, Yo Chan Seok langsung memutuskan dalam hatinya bahwa dirinya tidak akan bergabung dengan Serikat Tabaek. Sementara itu, di suatu tempat, Lee Seun menelepon Yo Chan Seok. Mendengar panggilan tersebut, Yo Chan Seok bertanya di mana keberadaan Lee Seun saat ini. Lee Seun menjawab bahwa dirinya sedang berada di The Hood, lantai 2 gedung Asosiasi Hunter. Ia juga mengatakan bahwa dirinya akan mengirimkan lokasi tempat tersebut, dan meminta Yo Chan Seok datang menemuinya. Beberapa saat kemudian, di The Hood, saat Yo Chan Seok memasuki tempat tersebut, seorang pegawai wanita menyambut kedatangannya dengan ramah dan senyuman hangat. Dari kejauhan, Lee Seun juga menyapa Yo Chan Seok dengan raut wajah tersenyum. Kemudian, Lee Seun bertanya apakah sebelumnya terjadi sesuatu kepada Yo Chan Seok. Yo Chan Seok menjawab bahwa ada seseorang yang mencoba merekrutnya ke dalam sebuah serikat. Yo Chan Seok menambahkan bahwa pria tersebut sangat tinggi dan bernama Yoon Seong Hyun. Mendengar hal itu, Lee Seun menanggapi bahwa jika Yoon Seong Hyun sudah tertarik kepada Yo Chan Seok, maka kemungkinan besar tidak ada serikat lain yang berani mencoba merekrutnya. Mendengar ucapan tersebut, dengan raut wajah tersenyum tipis, Yo Chan Seok bertanya apakah serikat Janabi juga berpikir demikian. Namun, Lee Seun menjawab bahwa dirinya memang tidak berniat merekrut Yo Chan Seok. Sebaliknya, ia justru menyarankan agar Yo Chan Seok bekerja sebagai hunter pekerja lepas tanpa bergabung dengan serikat manapun. Mendengar usulan itu, Yo Chan Seok pun berpikir sejenak. Kemudian, Lee Seun mengatakan bahwa Yoon Seong Hyun pasti menawarkan posisi junior kepada Yo Chan Seok. Mendengar hal itu, Yo Chan Seok mempertanyakan maksud ucapan tersebut. Melihat reaksinya, Lee Seun langsung menyadari bahwa Yo Chan Seok bukan lulusan Akademi Hunter, sehingga wajar jika dirinya tidak memahami sistem tersebut. Kemudian, Lee Seun mulai menjelaskan bahwa hunter yang tergabung dalam serikat biasanya dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu junior, senior, dan partner. Lee Seun menjelaskan kembali bahwa para junior dan senior biasanya bekerja dalam tim yang dipimpin oleh seorang partner hunter. Menurutnya, posisi mereka kurang lebih seperti karyawan yang menerima gaji tetap. Sementara itu, partner hunter tidak mendapatkan penghasilan berupa gaji biasa. Mereka memperoleh bagian dari laba bersih yang dihasilkan oleh serikat. Lee Seun menambahkan bahwa sistem tersebut sebenarnya sangat mirip dengan firma hukum. Ia bahkan mendengar bahwa para hunter yang mendirikan serikat memang menjadikan firma hukum sebagai model bisnis mereka. Namun, Lee Seun juga menegaskan bahwa seorang hunter tidak harus bergabung dengan serikat dan mengikuti jenjang junior hingga senior hanya untuk menjadi partner hunter. Mendengar hal itu, Yo Chan Seok memahami hal tersebut. Jika ia menjadi terkenal dan mendapatkan hasil mengesankan, mereka pasti akan datang untuk mencariku. Mendengar hal itu, dengan raut wajah tersenyum dan memberikan sebuah permen, Lee Seun membenarkan ucapan tersebut. Dengan raut wajah heran, Yo Chan Seok dalam benaknya bertanya-tanya mengapa Lee Seun suka memberikan ia permen. Kemudian, Yo Chan Seok mengatakan bahwa meskipun begitu, dirinya tidak memiliki koneksi maupun pengalaman. Karena itu, menurutnya akan jauh lebih sulit baginya untuk mendapatkan permintaan pekerjaan yang layak. Mendengar hal itu, Lee Seun menanggapi bahwa Yo Chan Seok tidak perlu mengkhawatirkan masalah tersebut, dan menyuruhnya menyerahkan semuanya kepadanya secara gratis tanpa biaya apapun. Mendengar hal itu, Yo Chan Seok mengatakan bahwa dirinya tidak memahami alasan Lee Seun mau bersusah payah membantunya seperti ini. Lee Seun kemudian menjelaskan bahwa di masa depan, ketika reputasi Yo Chan Seok sudah cukup besar hingga menjadi incaran berbagai serikat, ia ingin Yo Chan Seok mengingat bahwa serikat Janabi pernah membantunya. Setelah itu, Lee Seun menawarkan sebuah pekerjaan kepada Yo Chan Seok. Lee Seun menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut berasal dari kota Incheon. Di sana terdapat sebuah tempat bernama Pulau Gyeongdongdo. Tempat terbentuknya Corrosion Zone setelah mereka gagal menghancurkan retakan korosi 2 tahun lalu. Mendengar penjelasan itu, Yo Chan Seok bertanya apakah dirinya harus menghancurkan retakan korosi tersebut. Lee Seun menjawab bahwa Yo Chan Seok hanya perlu melakukan patroli di Pulau Gyeongdongdo untuk memastikan apakah ada retakan korosi tambahan yang muncul agar bisa segera dihancurkan. Kemudian, Yo Chan Seok membaca detail pekerjaan tersebut. Tugas itu akan dimulai 1 bulan lagi dengan uang muka sebesar 5 juta won, serta tambahan 15 juta won jika berhasil diselesaikan. Melihat nominal tersebut, Yo Chan Seok langsung melemparkan lembar pekerjaan itu sambil mengatakan bahwa pekerjaan tersebut terlalu berbahaya dengan imbalan yang cukup mengecewakan. Melihat reaksinya, dengan raut wajah tersenyum sinis, Lee Seun menasihati Yo Chan Seok agar menjadi lebih kuat dan lebih terkenal lagi. Menurutnya, jika reputasi Yo Chan Seok sudah besar, uang akan terus mengalir ke kantongnya bahkan saat kantong itu sudah penuh. Setelah itu, Lee Seun kembali menanyakan pendapat Yo Chan Seok mengenai pekerjaan tersebut. Beberapa saat kemudian, Lee Seun pergi meninggalkan tempat itu dengan mengendarai mobilnya. Di tengah perjalanan,
Ketua Serikat Janabi menelepon dan menanyakan pendapat Lee Seun tentang orang yang baru saja ditemuinya. Lee Seun menjawab bahwa pria tersebut bernama Yo Chan Seok, seorang warga sipil. Namun, meskipun begitu, Yo Chan Seok berhasil memenangkan ujian seleksi hunter hanya dengan tangan kosong. Kemudian, Lee Seun menceritakan bahwa Yo Chan Seok bahkan mampu bertahan melawannya selama 4 jam penuh. Mendengar hal itu, ketua mempertanyakan apakah hal tersebut benar-benar terjadi atau Lee Seun sengaja menahan kekuatannya. Namun, Lee Seun menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang hunter veteran dengan pengalaman bertarung selama 10 tahun di berbagai tempat mengerikan. Biasanya, ia mampu mempermainkan lawannya seperti mainan. Akan tetapi, kali ini Yo Chan Seok mampu terus bertahan selama berjam-jam melawannya. Di kota Incheon, tepatnya di Pulau Gyeongdongdo, sang ketua kemudian mengingatkan bahwa tidak peduli setinggi apa Lee Seun menilai Yo Chan Seok, misi di Pulau Gyeongdongdo secara khusus meminta hunter veteran. Menurutnya, kemampuan Yo Chan Seok memang terlihat mengesankan. Ia lalu menanyakan apakah dirinya mampu bertahan dan bekerja sama dalam satu tim bersama para hunter veteran. Mendengar hal itu, Lee Seun menjawab bahwa sang ketua tidak perlu khawatir, karena dirinya juga sudah mengirim seseorang yang dapat diandalkan untuk mendampingi Yo Chan Seok. Mendengar penjelasan tersebut, sang ketua menanggapi bahwa karena Lee Seun memang ahli strategi operasi di Serikat Janabi, dirinya akan mempercayai keputusan itu. Kemudian, sang ketua menanyakan pendapat Lee Seun tentang Yo Chan Seok, apakah dia bisa mencapai level Lee Seun. Sebelum menjawab, Lee Seun terlebih dahulu memperingatkan sang ketua, karena menurutnya ketua mungkin tidak akan menyukai jawabannya. Kemudian, Lee Seun dengan tegas mengatakan bahwa jika Yo Chan Seok berhasil mencapai level yang sama denganku, maka kemungkinan besar Yo Chan Seok bahkan bisa mengalahkan ketua. 1 bulan sebelumnya, Yo Chan Seok memesan sebuah paket. Saat menerima paket tersebut, Yo Chan Seok tidak menyangka bahwa kotak yang dikirim kepadanya berukuran sangat panjang. Kemudian, Yo Chan Seok membuka kotak itu. Yo Chan Seok tersenyum tipis karena tombak yang dipesannya ternyata memiliki kualitas yang cukup bagus. Setelah itu, Yo Chan Seok juga membeli sebuah elisir. Elisir adalah ramuan yang digunakan para hunter dalam keadaan darurat. Ramuan tersebut mengandung mana dan sangat berguna ketika seseorang membutuhkan mana dalam jumlah besar secara mendesak. Secara umum, cara para hunter menggunakan mana mirip seperti mengambil air dari alat pemurni air. Mereka mengendalikan mana yang ada di atmosfer, menyimpannya di dalam tubuh, lalu menggunakannya saat diperlukan. Elisir memungkinkan proses tersebut dilakukan dalam waktu singkat. Namun, Yo Chan Seok menggunakan mana dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Ia melewati proses penyimpanan dan langsung menyerap serta menggunakan mana dari atmosfer. Kelebihan metode tersebut adalah hampir tidak memiliki batasan, karena dirinya menggunakan mana langsung dari udara di sekitarnya. Selain itu, proses keluar masuknya mana secara terus-menerus juga perlahan memperkuat saluran mana di tubuhnya, sehingga memungkinkan penggunaan mana dalam jumlah yang lebih besar di masa depan. Namun, metode itu juga memiliki kekurangan. Selama saluran mananya belum berkembang sepenuhnya, Yo Chan Seok hanya mampu menangani mana dalam jumlah kecil, sehingga sulit menghasilkan kekuatan besar dalam waktu singkat. Kemudian, Yo Chan Seok mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki banyak waktu untuk menunggu. Karena itu, menurutnya akan lebih baik jika ia mulai menyimpan mana sedikit demi sedikit sebelum digunakan. Menurut perhitungannya, jika ia terus berlatih menggunakan metode tersebut selama sekitar 1 bulan, maka saluran mananya seharusnya sudah berkembang cukup besar sesuai kebutuhan dirinya saat ini. Beberapa saat kemudian, di kota Incheon, tepatnya di Pulau Gyeongdongdo, suasana terlihat ramai oleh para pengunjung dan hunter yang bersiap menjalankan misi. Kemudian, Yo Chan Seok menunjukkan kode identitasnya. Seorang pria berambut hitam mengonfirmasi bahwa pria tersebut adalah hunter bernama Yo Chan Seok, lalu mengingatkan bahwa Yo Chan Seok tergabung dalam Regu 8. Tak lama kemudian, seseorang memanggil nama Yo Chan Seok. Ia menoleh dan menyadari bahwa Han Sangah juga berada di sana. Yo Chan Seok lalu mengatakan bahwa rambut Han Sangah sudah rapi. Mendengar hal itu, Han Sangah menanggapi bahwa inilah penampilan normalnya. Kemudian, Han Sangah menyarankan agar mereka bekerja sama selama misi ini, karena mereka berada dalam satu regu. Mendengar hal itu, Yo Chan Seok mempertanyakan alasan dirinya harus bekerja sama dengan Han Sangah. Han Sangah menjawab bahwa karena Yo Chan Seok lebih kuat darinya, ia hanya ingin mengamati dan belajar dari cara bertarung Yo Chan Seok selama misi berlangsung. Yo Chan Seok menyindir bahwa pundaknya hampir lepas karena terlalu kagum dengan Han Sangah. Mendengar hal itu, dengan raut wajah serius, Han Sangah justru mempertanyakan kondisi pundak Yo Chan Seok. Melihat reaksi tersebut, Yo Chan Seok merasa heran dalam hatinya. Ia bertanya-tanya mengapa Han Sangah sama sekali tidak bisa diajak bercanda. Tiba-tiba, seseorang memberikan instruksi agar semua anggota berkumpul. Kemudian, seorang pria berambut hitam menjelaskan bahwa karena Regu 8 sudah berkumpul, ia akan memulai pengarahan singkat untuk misi ini. Seorang pria berambut hitam menambahkan bahwa karena terdapat hunter yang baru pertama kali ikut dalam misi ini, ia akan menjelaskan beberapa istilah dasar terlebih dahulu agar semua orang memahami situasinya. Kemudian,
seorang pria berambut hitam menjelaskan bahwa retakan korosi diklasifikasikan menjadi beberapa tingkat, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan tidak terklasifikasi. Semakin dekat sebuah rift ke kelas 1, semakin tinggi pula tingkat bahayanya. Ia menambahkan bahwa retakan korosi pertama yang muncul di area tertentu biasanya diberi nama tambahan, Alpha. Seorang pria berambut hitam menambahkan bahwa lokasi Alpha retakan korosi di Pulau Gyeongdongdo berada di bagian utara gereja. Namun, Alpha retakan korosi tersebut masih berstatus tidak terklasifikasi. Mengingat sifat retakan korosi yang dapat bertambah kuat seiring waktu, mereka meminta semua anggota untuk menahan diri agar tidak mendekatinya. Pria tersebut menegaskan kembali bahwa misi hari ini adalah berpatroli untuk mengidentifikasi serta mengeliminasi retakan korosi tambahan yang mungkin muncul. Mendengar hal itu, para anggota lain tampak cemas dan mempertanyakan misi tersebut, karena dinilai sangat berbahaya untuk anggota baru. Kemudian, pria berambut hitam lainnya melaporkan bahwa seluruh situasi akan langsung dipantau dan dilaporkan ke ruang kendali lepas pantai. Ia menambahkan bahwa jika diperlukan bantuan, mereka dapat segera menghubungi pusat kendali tersebut. Dari kejauhan, para anggota mulai berbisik dan menyusun rencana masing-masing. Tak lama kemudian, Yo Chan Seok menghampiri mereka sambil menunjukkan ponselnya. Ia menyarankan agar mereka menjadikan kuil Hwagyesa sebagai markas sementara dan mengoperasikan misi dari sana. Mendengar hal itu, para anggota justru tertawa dan mempertanyakan apakah Yo Chan Seok benar-benar seorang pendatang baru, karena mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka juga menanyakan alasan memilih kuil Hwagyesa. Yo Chan Seok menjelaskan bahwa dari kuil Hwagyesa mereka bisa memantau area Eupnaeri dan Gyeongdongmyeon secara langsung. Ia juga menambahkan bahwa bangunan kuil yang masih ada dapat digunakan sebagai tempat menginap sementara. Mendengar hal itu, para anggota lainnya tetap tidak mengikuti saran Yo Chan Seok. Mereka justru menyindir bahwa mereka tidak akan mengikuti saran dari seorang hunter pemula. Mendengar hal itu, Yo Chan Seok hanya bisa bingung. Ia dalam hatinya menyindir bahwa mereka tampak benar-benar bodoh karena menentang logika yang jelas. Kemudian, Regu 8 akhirnya memutuskan untuk berpencar. Setelah kejadian tersebut, Yo Chan Seok hanya ditemani oleh Han Sangah dan seorang pria berambut coklat. Dalam benaknya, Yo Chan Seok berpikir bahwa ia sudah menduga Han Sangah pasti akan ikut dengannya. Namun, ia bertanya-tanya siapa pria berambut coklat tersebut. Ia menilai bahwa mana pria itu bahkan lebih tinggi dibanding Han Sangah. Kemudian, Yo Chan Seok menanyakan nama pria tersebut, memastikan apakah benar namanya Kim Min Jae, lalu bertanya mengapa ia ikut bersama kami. Kim Min Jae menjawab bahwa karena mereka berdua baru pertama kali mengikuti misi, ia khawatir jika dibiarkan bertindak sendirian. Mendengar hal itu, dengan raut wajah tersenyum, Yo Chan Seok berterima kasih atas perhatian tersebut. Tiba-tiba, Yo Chan Seok merasakan keberadaan aura monster di sekitar mereka. Dengan cepat, Yo Chan Seok menghentikan langkahnya. Kemudian, Yo Chan Seok menginstruksikan keduanya untuk berhenti. Mendengar hal itu, Han Sangah dan Kim Min Jae mempertanyakan tindakan Yo Chan Seok. Yo Chan Seok kemudian meminta mereka untuk diam dan mengintip dari sisi lain. Kim Min Jae mengikuti arahan tersebut. Kemudian, pandangannya tertuju pada sekelompok monster. Melihat hal itu, dengan raut wajah cemas, Kim Min Jae menyarankan agar mereka mengambil jalan memutar karena jumlah monster terlalu banyak. Namun, Yo Chan Seok menenangkan Kim Min Jae dan justru menanyakan kemampuan uniknya. Mendengar pertanyaan itu, Kim Min Jae balik bertanya apakah Yo Chan Seok berniat bertarung melawan para monster tersebut. Yo Chan Seok menjawab bahwa sudah seharusnya seorang hunter bertarung melawan makhluk Chorosion, yaitu monster yang berasal dari retakan korosi. Kim Min Jae kemudian menjawab bahwa kemampuan unik miliknya adalah api. Kemudian, Yo Chan Seok menginstruksikan bahwa jika nanti ia memberi sinyal, Kim Min Jae harus menyerang terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Kim Min Jae menasihati bahwa jumlah monster tersebut sekitar 50 ekor. Menurutnya, hanya bertiga melawan mereka adalah tindakan yang terlalu gegabah. Terlebih ini adalah misi pertama Yo Chan Seok. Ia menambahkan bahwa sebaiknya mereka meminta bantuan hunter lain selagi masih ada kesempatan. Namun, Yo Chan Seok berpendapat bahwa para hunter lain tidak akan tiba tepat waktu. Ia menjelaskan bahwa tidak seperti mereka yang langsung berangkat dari kuil Hwagyesa. Para hunter lain saat ini masih menyebar dan mencari di sekitar pesisir pantai. Yo Chan Seok menegaskan bahwa menghubungi mereka justru berisiko, karena tidak ada jaminan siapapun yang menerima sinyal milikku akan segera datang. Selain itu, jika monster menyebar selama mereka menunggu, hal itu justru bisa menjadi ancaman bagi hunter lain. Mendengar penjelasan itu, Kim Min Jae menyadari bahwa perkataan Yo Chan Seok masuk akal. Meskipun ada hunter di sekitar area, kemungkinan besar mereka tetap tidak akan segera datang akibat situasi sebelumnya. Kemudian, Yo Chan Seok menjelaskan bahwa dalam situasi yang relatif merugikan ini, satu-satunya pilihan adalah melakukan serangan mendadak. Yo Chan Seok lalu menjelaskan rencananya bahwa Kim Min Jae akan menyerang pusat formasi menggunakan kemampuan api miliknya terlebih dahulu, sementara ia akan menghalangi dan mengendalikan sisi-sisi pergerakan monster. Beberapa saat kemudian, setelah mendengar penjelasan rencana itu, dengan raut wajah terkejut,
Kim Min-jae menilai bahwa strategi itu sangat detail, bahkan Yo Chan-seok sudah mengantisipasi berbagai kemungkinan. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya mengapa Yo Chan-seok begitu berpengalaman dalam pertempuran, hingga akhirnya ia mempertanyakan siapa sebenarnya Yo Chan-seok. Beberapa saat kemudian, para monster menyadari bahwa mereka sedang diserang. Dengan cepat, Kim Min-jae menerjang menggunakan kemampuan api miliknya. Seketika, ledakan dahsyat terjadi dan mengguncang area sekitar. Kemudian, Kim Min-jae memberitahu bahwa ia membutuhkan waktu sebelum bisa menembakkan serangan api berikutnya. Mendengar hal itu, Yo Chan-seok mengangguk mengerti. Dengan cepat, Yo Chan-seok mulai membunuh satu persatu monster dengan presisi. Di saat itu, ia menyadari bahwa untuk mencapai efisiensi maksimal, dibutuhkan pembagian peran yang jelas. Karena itu, ia harus menangani monster terlebih dahulu sebelum Kim Min-jae siap melancarkan serangan berikutnya. Yo Chan-seok juga memahami bahwa ia tidak bisa mengatasi semuanya sendirian. Dalam situasi seperti ini, Han Sangah akan membantu mengendalikan sisi lain medan pertempuran. Kemudian, Han Sangah menarik pedangnya dan bersiap menebas. Seketika, Han Sangah melesatkan tebasan hingga tubuh beberapa goblin terpotong dengan cepat. Di sisi lain, Kim Min-jae memberitahu bahwa ia sudah siap menggunakan kemampuan apinya lagi. Mendengar hal itu, Yo Chan-seok menyatakan bahwa ia akan membuka jalan agar Kim Min-jae bisa menyerang dengan bebas. Kemudian, Kim Min-jae melompat tinggi untuk melepaskan serangan apinya. Seketika, ledakan besar kembali terjadi mengguncang seluruh area pertempuran. Setelah itu, dengan tatapan tajam, Yo Chan-seok menginstruksikan untuk segera menghabisi sisa monster yang masih ada. Beberapa saat kemudian, setelah pertempuran selesai, Yo Chan-seok memuji Han Sangah dan Kim Min-jae karena telah bekerja keras. Saat melihat tindakan Kim Min-jae, Yo Chan-seok menanyakan apakah Kim Min-jae sedang menanam chip pada monster-monster tersebut. Kim Min-jae menjawab bahwa setelah misi selesai dan area ini dinyatakan aman, para pengumpul material yang telah ia hubungi akan datang untuk mengambil mayat para monster. Mendengar hal itu, Yo Chan-seok mempertanyakan maksudnya. Kim Min-jae menjelaskan bahwa tubuh monster tidak bisa dibawa atau dimanfaatkan dengan mudah karena terlalu berat. Karena itu, mereka menandai monster dengan chip seperti ini. Nantinya, pengumpul material akan datang setelah misi selesai untuk mengumpulkan semua bagian yang masih bernilai. Ia menambahkan bahwa hasilnya akan dijual kembali, lalu keuntungan dibagi sesuai kontrak. Para pengumpul material mengambil komisi, dan sisanya diberikan kepada hunter yang menandai monster tersebut. Mendengar penjelasan itu, Yo Chan-seok menanyakan apakah Kim Min-jae benar-benar mempercayai mereka. Kim Min-jae menjawab bahwa karena itulah mereka harus memilih pengumpul material yang terpercaya. Namun saat mereka bertiga masih berbincang, tiba-tiba sebuah keberadaan mengawasi mereka dari kejauhan. Seketika, seekor monster menerjang ke arah mereka. Yo Chan-seok dengan cepat melindungi Kim Min-jae sambil menghindari serangan mendadak tersebut. Akibatnya, Yo Chan-seok dan Kim Min-jae terjatuh. Dengan raut wajah panik, Kim Min-jae bertanya-tanya monster apa itu. Di sisi lain, monster tersebut memperlihatkan senyum sinis dengan gigi-gigi tajamnya. Melihat itu, Yo Chan-seok berpikir sejenak. Kemudian, pandangannya tertuju pada monster tersebut, dan ia menyimpulkan bahwa monster itu kemungkinan berada di tingkat menengah. Melihat situasi itu, Yo Chan-seok mengeluh pelan. Ia kemudian bertanya-tanya apakah monster tersebut adalah pemimpin dari seluruh monster di area ini, karena jumlah mana yang ia rasakan jauh berbeda dibandingkan monster-monster kecil yang sebelumnya kita lawan. Kemudian, Yo Chan-seok dengan tegas memperingatkan bahwa ia akan menghadapi monster tersebut sendirian, sehingga Han Sangah dan Kim Min-jae tidak perlu ikut campur. Mendengar usulan itu, Han Sangah dan Kim Min-jae dengan raut cemas menanggapi bahwa kita tidak bisa hanya diam melihat Yo Chan-seok bertarung sendirian. Kim Min-jae lalu menyarankan agar mereka mengulur waktu dan segera mundur untuk melaporkan situasi ini ke markas. Namun, Yo Chan-seok dengan tegas menyuruh mereka segera meninggalkan tempat itu. Ia bahkan bertanya apakah mereka ingin pulang sebagai mayat. Mendengar itu, Han Sangah dan Kim Min-jae terdiam. Sementara itu, Yo Chan-seok menilai bahwa memang lebih baik ia melawan monster tersebut sendirian. Dengan begitu, ia bisa menggunakan kemampuan uniknya api hitam parados, tanpa harus khawatir melindungi rekan-rekannya, sekaligus menyelesaikan pertarungan dengan lebih cepat. Kemudian, dengan tatapan tajam, Yo Chan-seok menantang monster tersebut. Sementara itu, Han Sangah dan Kim Min-jae tidak menuruti instruksi Yo Chan-seok. Mereka justru tetap mengamati pertarungan dari kejauhan. Kemudian, Kim Min-jae bertanya apakah mereka perlu membantu Yo Chan-seok, karena terlihat seperti sedang kesulitan melawan monster tersebut. Han Sangah menjawab bahwa mereka tidak perlu turun tangan. Menurutnya, meskipun Yo Chan-seok tampak terpojok, sejauh ini ia belum benar-benar terkena serangan. Han Sangah juga menilai bahwa semua serangan yang bahkan dirinya sendiri sulit hindari, justru bisa dihindari Yo Chan-seok dengan mudah. Tidak hanya itu, Yo Chan-seok bahkan memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan serangan balik. Kemudian, saat tombaknya mengenai monster tersebut, muncul api hitam yang mulai menyebar. Seiring api itu meluas, gerakan monster menjadi semakin lambat.
Awalnya Yo Chan Seok memang terlihat kewalahan, tetapi kini ia justru tampak seperti sedang memainkan lawannya. Kemudian, Han Sangah dalam hatinya bertanya-tanya apakah Yo Chan Seok benar-benar hanya seorang hunter pemula. Di sisi lain, monster tersebut tiba-tiba berlari dengan kecepatan tinggi. Kemudian, Yo Chan Seok melemparkan tombaknya ke atas. Di saat yang sama, monster tersebut berlari dengan kecepatan tinggi ke arah Yo Chan Seok. Namun, tombak yang tadi dilempar kini mulai jatuh kembali dari udara. Melihat situasi itu, dari kejauhan Han Sangah dan Kim Min Jae memperingatkan Yo Chan Seok agar berhati-hati. Saat wajah monster tersebut dan Yo Chan Seok berhadapan, tiba-tiba, monster tersebut terjatuh. Ternyata, tombak Yo Chan Seok yang jatuh dari atas tepat mengenai kepala monster tersebut. Kemudian, Yo Chan Seok mendekat untuk memeriksa keadaan monster tersebut. Ia merasa heran karena monster itu masih bisa bergerak meskipun sudah menerima serangan seperti itu. Dengan tatapan tajam, Yo Chan Seok menyatakan bahwa ia harus memastikan untuk benar-benar menghabisinya. Dari kejauhan, Han Sangah dan Kim Min Jae terkejut melihat kemampuan Yo Chan Seok. Mereka tidak menyangka situasi bisa berbalik secepat itu. Dengan raut bingung, Kim Min Jae menilai bahwa sebelumnya Yo Chan Seok terlihat terpojok, tetapi kini justru monster itu yang berada di ambang kematian. Ia bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Kemudian, Yo Chan Seok memanggil Kim Min Jae. Yo Chan Seok menanyakan apakah monster seperti itu sering muncul di pulau Gyeongdongdo. Kim Min Jae menjawab bahwa ia juga merasa penasaran, karena monster tersebut bahkan bukan bagian dari inti retakan korosi. Hal seperti itu biasanya hanya bisa terjadi jika retakan korosi berada setidaknya di tingkat 3. Kemudian, Yo Chan Seok teringat bahwa retakan korosi terbagi menjadi 4 tingkat. Saat rapat sebelum misi, ia memang sempat mendengar bahwa retakan korosi di pulau Gyeongdongdo dikategorikan sebagai tidak terklasifikasi. Yo Chan Seok lalu menyimpulkan bahwa kemungkinan besar alpha retakan korosi di pulau ini telah naik level menjadi tingkat 3. Mendengar hal itu, Han Sangah langsung tidak setuju dengan kesimpulan tersebut. Kemudian, Yo Chan Seok menyarankan agar Han Sangah memikirkannya lebih dalam. Ia menanyakan kembali kejadian sebelumnya, dan apakah semua itu masih bisa dijelaskan jika rift tersebut bukan benar-benar telah naik ke tingkat 3. Mendengar itu, Kim Min Jae menanggapi bahwa perbedaan antara retakan korosi yang masih tidak terklasifikasi dengan tingkat 3 sangat besar. Ia menegaskan bahwa jika dugaan Yo Chan Seok benar, maka jumlah hunter yang bisa bertahan hidup mungkin bisa mendekati 0. Melihat situasi itu, dengan raut panik, Kim Min Jae meminta agar mereka segera menyelamatkan hunter lainnya, karena dengan kemampuan Yo Chan Seok, hal itu pasti masih memungkinkan. Namun, Yo Chan Seok menolak permintaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa menyelamatkan semua hunter di pulau ini. Ia juga memiliki batasan. Jika memang tidak bisa dilakukan, maka ia tidak akan memaksakan diri. Ia menegaskan bahwa tugas mereka bukan menyelamatkan semua hunter, melainkan mengidentifikasi semua retakan korosi yang muncul. Lagi pula, sebagai hunter, tidak semua orang bisa kembali hidup-hidup. Mendengar hal itu, Han Sangah menanyakan bagaimana jika Yo Chan Seok sendiri yang berada dalam situasi tersebut. Mendengar pertanyaan itu, Yo Chan Seok justru balik mempertanyakan maksud ucapannya. Han Sangah menjelaskan bahwa bukankah Yo Chan Seok sendiri juga akan merasa situasi itu tidak adil dan akan meminta untuk diselamatkan. Mendengar itu, dengan tatapan tajam, Yo Chan Seok menegaskan bahwa ucapanku bukan karena ia tidak peduli pada orang lain, melainkan ia sedang berbicara tentang hasil akhir dari situasi tersebut. Kemudian, Yo Chan Seok menjelaskan bahwa di dunia ini ada banyak kematian yang tidak bisa dihindari. Saat menghadapi kematian seperti itu, perasaan tidak lagi menjadi hal utama karena hasilnya tetap sama, yaitu kematian. Yo Chan Seok menasihati agar tidak goyah dalam menghadapi situasi seperti ini. Ia lalu menegaskan bahwa jika Han Sangah terus berpikir seperti itu, ia tidak akan bisa bertahan hidup di dunia ini. Beberapa jam kemudian, saat malam tiba, Yo Chan Seok menelusuri kuil untuk dijadikan tempat penginapan sementara. Kemudian, Yo Chan Seok melaporkan bahwa kondisi kuil masih aman dan tidak ada jejak retakan korosi di area tersebut. Yo Chan Seok lalu menanyakan kepada Kim Min Jae apakah ia melihat sesuatu. Mendengar hal itu, Kim Min Jae menjawab bahwa karena kondisi sangat gelap, tidak ada hal mencurigakan yang terlihat. Kim Min Jae menambahkan bahwa kabar baiknya, dengan bantuan cahaya tersebut, ia bisa melihat posisi hunter lain di sekitar area. Melihat hal itu, Yo Chan Seok menilai bahwa penggunaan cahaya seperti itu sangat berbahaya. Yo Chan Seok menyadari bahwa jika monster yang muncul hanyalah monster kecil, maka hal itu mungkin tidak menjadi masalah. Namun, jika cahaya tersebut mengungkap posisi mereka kepada monster tingkat tinggi, situasinya akan sangat berbahaya. Karena itu, Yo Chan Seok memutuskan untuk memperingatkan para hunter lainnya. Ia segera mengirim pesan. Ini Yo Chan Seok dari Regu 8. Berdasarkan level monster yang baru saja kami hadapi, ada kemungkinan alpha retakan korosi telah naik menjadi tingkat 3. Menggunakan cahaya secara sembarangan dapat mengungkap posisi kalian, jadi hentikan tindakan seperti itu. Kemudian, Kim Min Jae mulai menjelaskan cara menghancurkan retakan korosi. Beberapa saat setelah mendengar penjelasan itu,
Yo Chan Seok memahami bahwa jika inti dari retakan korosi dihancurkan, maka seluruh retakan korosi akan lenyap. Kim Min Jae membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa tanpa sumber energi utamanya, retakan korosi tidak akan bisa bertahan dan akhirnya menghilang. Mendengar hal itu, Yo Chan Seok menyadari bahwa inti masalahnya ternyata cukup sederhana. Ia pun menyimpulkan bahwa yang perlu ia lakukan hanyalah menghancurkan inti tersebut. Saat Han Sangah dan Kim Min Jae sudah tertidur lelap, Yo Chan Seok diam-diam menyimpan sebuah alat pendeteksi. Yo Chan Seok menyadari bahwa alat itu akan berbunyi jika ada monster yang mendekat. Dengan begitu, ia bisa membiarkan mereka beristirahat dengan aman sementara dirinya pergi sendirian. Kemudian, Yo Chan Seok berlari dengan kecepatan tinggi menuju lokasi alfa retakan korosi yang sebelumnya telah dikonfirmasi saat rapat misi. Dengan penuh percaya diri, ia mengatakan bahwa dirinya bisa menyelesaikan semuanya dengan mudah. Di saat perjalanan, Yo Chan Seok menyadari bahwa ada monster yang mendekat. Kemudian, Yo Chan Seok menghentikan larinya. Melihat situasi itu, Yo Chan Seok mengeluh pelan. Terlihat, dengan tatapan tajam, seekor monster memperhatikan Yo Chan Seok. Beberapa saat kemudian, di ruang asosiasi Hunter, suasana mulai kacau setelah banyak laporan masuk bahwa sinyal para Hunter dari Regu 5 di Pulau Gyeongdongdo telah hilang. Kemungkinan besar mereka sudah terbunuh. Mendengar laporan itu, seorang pria berambut hitam yang menjabat sebagai manajer tampak panik. Ia mempertanyakan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Padahal retakan korosi di Pulau Gyeongdongdo sebelumnya hanya dikategorikan sebagai tidak terklasifikasi. Kemudian, manajer dengan tegas menginstruksikan untuk segera mengaktifkan saluran darurat dan mengirim permintaan bantuan kepada semua hunter yang berada di dekat Pulau Gyeongdongdo. Mendengar perintah itu, seorang staf segera mengangguk dan mulai menjalankannya. Tak lama kemudian, seseorang staf melaporkan kepada manajer bahwa ada satu orang yang justru sedang bergerak menuju pusat retakan korosi. Mendengar hal tersebut, sang manajer langsung terkejut. Manajer segera memerintahkan agar orang itu dihubungi dan diperingatkan untuk berhenti mendekati area berbahaya tersebut. Setelah itu, ia menanyakan identitas hunter tersebut. Seorang staf menjawab bahwa orang yang sedang menuju pusat retakan korosi adalah Hunter Yo Chan Seok dari Regu 8. Mendengar nama itu, manajer menyadari bahwa Yo Chan Seok adalah orang pertama yang berhasil mengidentifikasi kemungkinan kenaikan level retakan korosi tersebut. Kemudian, manajer memerintahkan agar terminal komunikasi segera dihubungkan dan memastikan Yo Chan Seok masih hidup. Ia juga kebingungan mengapa orang yang pertama kali mengetahui bahaya di sana justru bergerak langsung menuju pusat retakan korosi. Sementara itu, Yo Chan Seok sedang berlari sambil dikejar monster dan berbicara melalui sambungan komunikasi dengan pihak asosiasi Hunter. Dengan nada kesal, ia memprotes bahwa pihak asosiasi mengatakan tempat ini hanya retakan korosi tidak terklasifikasi. Ia menegaskan bahwa dirinya masih bisa bertahan hanya karena ia cukup kuat untuk melawan monster-monster tersebut. Yo Chan Seok kemudian menyindir apakah pihak asosiasi terlalu malas untuk mencari tahu kondisi sebenarnya, karena bukan mereka yang mempertaruhkan nyawa di medan tempur. Ia lalu memastikan apakah pihak asosiasi Hunter masih mendengarkannya, sebelum kembali menyindir bahwa asosiasi hanyalah sekumpulan orang malas. Bahkan ia menegaskan bahwa jika berhasil kembali hidup-hidup, ia akan mengukir wajah mereka semua. Mendengar omelan tersebut, seorang staf dengan canggung bertanya kepada manajer, apakah mikrofon sambungan komunikasi sebaiknya dimatikan saja. Sementara itu, Yo Chan Seok menyadari bahwa api hitam parados miliknya saat ini tidak cukup kuat untuk membunuh monster tersebut secara langsung. Untuk menghadapi entitas sekuat itu, ia harus terlebih dahulu melemahkan kondisi monster menggunakan api hitam parados, lalu menghabisinya dengan tombaknya. Meski begitu, Yo Chan Seok menyadari bahwa monster tersebut masih mampu berdiri. Dalam benaknya, Yo Chan Seok teringat bahwa sebelumnya ia sudah menghabiskan terlalu banyak mana saat melawan monster tingkat menengah. Akibatnya, kekuatannya sekarang jauh menurun. Karena itu, Yo Chan Seok memutuskan untuk mencari tempat yang memiliki mana dalam jumlah besar agar bisa memulihkan kekuatannya. Di saat itu, Yo Chan Seok mulai menelusuri area sekitar. Tak lama kemudian, Yo Chan Seok menemukan tempat yang cocok. Tanpa berpikir panjang, Yo Chan Seok langsung melompat ke dalam lubang hitam berpetir tersebut. Setelah memasuki lubang itu, area di sekelilingnya berubah menjadi sangat gelap. Sementara itu, seorang staf melaporkan bahwa sinyal Yo Chan Seok tiba-tiba menghilang. Ia menyimpulkan bahwa Yo Chan Seok kemungkinan besar telah memasuki pusat retakan korosi. Mendengar laporan tersebut, manajer hanya bisa terdiam dengan wajah cemas. Beberapa saat kemudian, di pusat retakan korosi, Yo Chan Seok memperhatikan keadaan sekitarnya dan menilai bahwa tempat ini ternyata lebih bersih dari yang ia bayangkan. Yo Chan Seok juga teringat bahwa Corrosion Rift tingkat 3, dan yang belum terklasifikasi biasanya tidak terlalu besar. Karena itu, Yo Chan Seok mulai bertanya-tanya perbedaan retakan korosi tingkat 1 dan retakan korosi tingkat 2. Kemudian, Yo Chan Seok berhadapan langsung dengan monster tersebut. Dengan tatapan serius, ia menyatakan bahwa pertarungan ini harus segera diakhiri. Seketika,
monster itu mengeluarkan suara mengerikan sambil bersiap menyerang. Di sisi lain, Yo Chan Seok menyadari bahwa salah satu kelemahan api hitam parados miliknya adalah api itu akan menyebar ke semua makhluk hidup selain dirinya sendiri, termasuk rekan-rekannya. Kemudian, dengan tatapan tajam, Yo Chan Seok bersiap melancarkan serangan. Seketika, serangannya melesat tepat mengenai sasaran. Tak lama kemudian, tubuh monster tersebut mulai terbakar oleh api hitam milik Yo Chan Seok. Merasa kesakitan akibat api itu, monster tersebut berteriak keras. Dengan raut wajah tersenyum tipis, Yo Chan Seok menilai bahwa jika bertarung sendirian, ia bisa menggunakan api hitamnya dengan bebas tanpa perlu khawatir melukai rekan sendiri. Karena itulah, kelemahan dalam gaya bertarungnya seolah menghilang. Kemudian, Yo Chan Seok mulai menyerap mana di udara sekitar ke dalam tubuhnya. Setelah itu, ia memperluas jalur mana di tubuhnya dan memperkuatnya. Merasakan perubahan itu, Yo Chan Seok tersenyum karena menurutnya cara tersebut jauh lebih efisien. Namun di sisi lain, monster itu kembali bangkit. Dengan cepat, monster tersebut meraung keras untuk memanggil monster lainnya. Melihat hal itu, Yo Chan Seok justru tersenyum tipis. Tak lama kemudian, para monster mulai berdatangan ke tempat tersebut. Dengan cepat, mereka semua menerjang ke arah Yo Chan Seok. Menghadapi situasi itu, Yo Chan Seok tetap tenang. Kemudian, Yo Chan Seok kembali mengeluarkan api hitam parados untuk membakar para monster yang mendekat. Yo Chan Seok menyadari bahwa dirinya saat ini memang sudah jauh lebih kuat. Meski begitu, kekuatannya sekarang masih belum sebanding dengan dirinya di masa lalu. Ia juga teringat penjelasan Kim Min-jae bahwa inti retakan korosi adalah makhluk terkuat di dalam retakan tersebut. Saat Yo Chan Seok terdiam sejenak, tiba-tiba dari belakang, seekor monster dengan tatapan tajam bersiap menebaskan pedangnya. Namun, Yo Chan Seok dengan cepat menyadari bahaya itu. Akhirnya, tebasan monster tersebut meleset. Di sisi lain, Yo Chan Seok menilai bahwa monster itu cukup cerdas karena menunggu api hitam parados miliknya padam terlebih dahulu. Terlebih lagi, monster tersebut ternyata mampu berbicara. Kemudian, Yo Chan Seok menyadari bahwa makhluk itulah yang disebut sebagai inti retakan korosi. Tanpa menunggu lama, Yo Chan Seok langsung berlari dengan kecepatan tinggi menuju monster tersebut. Kemudian, Yo Chan Seok bersiap melemparkan tombaknya. Seketika, tombak itu melesat dengan kuat dan menusuk ke arah monster tersebut. Namun, monster itu masih mampu menahannya menggunakan pedangnya. Akibat benturan keras itu, pedang milik monster tersebut mulai retak. Tanpa membuang waktu, Yo Chan Seok segera mengendalikan kemampuan tombaknya. Seketika, tombak itu kembali melesat dan menusuk tepat ke tubuh monster tersebut. Kemampuan tombak milik Yo Chan Seok dapat menciptakan tombak lempar tambahan yang mengikuti arah serangan pertamanya. Tombak-tombak tersebut mampu meniru serangan awalnya dengan sempurna dan akan mengulanginya hingga 4 kali. Jika seluruh serangan itu dilepaskan secara bersamaan, teknik tersebut akan menjadi rangkaian 4 serangan beruntun yang sangat sulit dihindari lawan. Kemudian, monster tersebut menghantamkan cakarnya ke arah Yo Chan Seok. Namun, Yo Chan Seok masih mampu menghindarinya dengan mudah. Setelah itu, dengan cepat Yo Chan Seok membalas serangan tersebut menggunakan teknik tombak beruntunnya. Akibat serangan itu, tubuh monster tersebut dipenuhi lubang. Tak lama kemudian, monster itu pun lenyap. Setelah pertarungan berakhir, Yo Chan Seok menemukan sebuah kotak dari sisa tubuh monster tersebut. Dengan raut wajah bingung, ia mempertanyakan benda apa ini sebenarnya. Kemudian, Yo Chan Seok membuka kotak tersebut. Saat melihat isi di dalamnya, Yo Chan Seok tersenyum tipis. Sementara itu, di ruang asosiasi Hunter, suasana menjadi semakin tegang. Dengan raut wajah panik, manajer terus menginstruksikan para staf agar menuntun para Hunter keluar dari Pulau Gyeongdongdo dengan benar. Tak lama kemudian, seorang staf melaporkan bahwa sinyal dari Regu 9 juga telah hilang. Melihat situasi tersebut, sang manajer mulai bertanya-tanya dalam hatinya apakah semua ini akan berakhir menjadi tragedi besar. Kemudian, manajer itu hanya bisa berharap sebuah keajaiban datang menyelamatkan keadaan. Di saat itu, seorang staf terus memanggil sang manajer dengan tergesa-gesa. Kemudian, seorang staf melaporkan bahwa ia menerima pesan dari Hunter Yo Chan Seok yang sebelumnya memasuki pusat retakan korosi. Mendengar hal itu, manajer langsung mempertanyakan isi pesannya. Kemudian, staf tersebut menampilkan pesan dari Yo Chan Seok yang menyatakan bahwa ia telah berhasil menghancurkan pusat retakan korosi. Melihat laporan itu, sang manajer benar-benar tidak menyangka bahwa keajaiban akhirnya datang kepada kami. Sementara itu, di suatu tempat lain, Han Sangah dan Kim Min-jae sedang menghadapi pertempuran sengit melawan para monster. Dengan raut wajah kelelahan, Han Sangah menyadari bahwa para monster terus berdatangan tanpa henti. Menurutnya, jumlah monster itu terlalu banyak. Terlebih lagi, Yo Chan Seok tidak berada bersama kita. Di sampingnya, Kim Min-jae memanggil Han Sangah. Kemudian, Kim Min-jae menanyakan apakah kita masih bisa selamat dari tempat ini, karena situasi semakin berbahaya dan monster terus berdatangan. Mendengar hal itu, Han Sangah menyadari bahwa keadaan memang semakin memburuk.
Apalagi Kim Min-jae sendiri sudah mulai kelelahan. Tak lama kemudian, Han Sangah juga mulai merasakan tubuhnya dipenuhi rasa sakit. Ia sadar dirinya mungkin tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Tiba-tiba, seekor monster mengeluarkan suara mengerikan sambil menerjang ke arah Han Sangah. Melihat hal itu, Han Sangah segera bersiap menebaskan pedangnya. Namun, secara tiba-tiba kakinya sudah tidak mampu menopang tubuhnya lagi. Akibatnya, Han Sangah kehilangan keseimbangan. Di saat yang sama, monster tersebut sudah berada tepat di hadapannya. Melihat situasi itu, Kim Min-jae langsung panik. Saat monster itu hendak menggigit Han Sangah refleks menutup matanya. Namun beberapa saat kemudian, Han Sangah membuka matanya dengan wajah bingung. Sementara itu, Kim Min-jae dengan cepat menghampirinya sambil mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena menurutnya aneh semua monster di sekitar mereka tiba-tiba sudah terbunuh. Keesokan harinya, di titik kumpul para hunter di Pulau Gyeongdongdo. Melihat keadaan di sekelilingnya, Yo Chan-seok menyadari bahwa banyak hunter mengalami luka akibat serangan monster dari retakan korosi. Dari kejauhan, para hunter lainnya terus memperhatikan Yo Chan-seok. Kemudian, pandangan mereka tertuju penuh rasa penasaran kepada Yo Chan-seok. Mereka mulai mempertanyakan apakah benar pria itulah yang berhasil menyelesaikan retakan korosi tingkat 3 sendirian. Saat Yo Chan-seok sedang berjalan, dari kejauhan Kim Min-jae yang sedang duduk bersama Han Sangah memanggilnya. Dengan raut wajah terkejut, Kim Min-jae mengatakan bahwa dirinya benar-benar terkejut setelah melihat pesan bahwa Yo Chan-seok berhasil menyelesaikan retakan korosi seorang diri. Mendengar hal itu, Yo Chan-seok menanggapi dengan santai bahwa anggap saja bukan tubuhnya yang bergerak demi melindungi para hunter, melainkan hatinya. Namun, dalam benaknya sendiri, Yo Chan-seok berpikir bahwa semuanya berjalan lancar. Jadi sebaiknya ia terus berpura-pura menjadi orang baik demi mempertahankan citranya. Tak lama kemudian, seseorang mulai menghampiri Yo Chan-seok. Kemudian, seorang pria berambut hitam memperkenalkan dirinya. Ia mengatakan bahwa dirinya berasal dari perusahaan operasi hunter dan bernama Byun Jong-tae, manajer cabang ketiga untuk wilayah Gyeonggi, Incheon Utara. Setelah itu, Byun Jong-tae menanyakan apakah Yo Chan-seok memiliki waktu luang, karena wali kota ingin bertemu langsung dengannya. Beberapa saat kemudian, saat hujan turun, Yo Chan-seok tiba di kediaman wali kota. Dalam benaknya, Yo Chan-seok berpikir bahwa kontrak misi sebelumnya tidak mencantumkan bonus tambahan jika berhasil menyelesaikan retakan korosi tingkat 3. Karena sudah datang sejauh ini, ia merasa sebaiknya mencoba menegosiasikan soal bonus tersebut. Tak lama kemudian, seseorang menghampiri Yo Chan-seok. Pria berambut hitam itu memperkenalkan dirinya sebagai Lee Pil-jae, petugas komunikasi dan koordinasi. Beberapa saat kemudian, Lee Pil-jae menuntun Yo Chan-seok menuju tempat wali kota sambil menjelaskan bahwa wali kota sangat menantikan pertemuan ini. Ia menambahkan bahwa wali kota sangat terkejut ketika menerima laporan dari Pulau Gyeongdongdo. Lee Pil-jae juga mengatakan bahwa wali kota bahkan langsung membatalkan seluruh jadwal pertemuannya hari ini demi menemui Yo Chan-seok. Mendengar hal itu, dengan raut wajah datar, Yo Chan-seok menanggapi bahwa sebenarnya mereka bisa saja bertemu di lain hari, karena menurutnya apa yang ia lakukan sebelumnya hanyalah hal biasa. Namun, Lee Pil-jae menjelaskan bahwa seorang hunter pemula yang mampu menyelesaikan retakan korosi tingkat 3 sendirian belum pernah muncul lagi sejak generasi pertama hunter masih aktif. Mendengar hal itu, Yo Chan-seok dalam benaknya tidak menyangka bahwa ternyata pernah ada seseorang yang juga mampu menaklukkan retakan korosi sendirian. Ia pun bertanya-tanya apakah orang tersebut sebenarnya manusia atau monster. Tak lama kemudian, Yo Chan-seok tiba di ruangan wali kota. Di sampingnya, Lee Pil-jae menyampaikan bahwa ia telah membawa Yo Chan-seok sesuai permintaan. Kemudian, dengan raut wajah tersenyum, wali kota memperkenalkan dirinya sebagai Park Geon, wali kota Incheon. Ia lalu meminta maaf karena memanggil Yo Chan-seok di tengah cuaca buruk seperti ini. Park Geon kemudian mempersilakan Yo Chan-seok duduk dan menginstruksikan Lee Pil-jae untuk membuatkan kopi. Beberapa saat kemudian, setelah kopi selesai disiapkan, Park Geon mulai berbicara. Ia memuji Yo Chan-seok karena telah memberikan kontribusi besar bagi negara. Sebagai wali kota Incheon, menurutnya Pulau Gyeongdongdo selama ini merupakan masalah yang sangat merepotkan. Kami harus menyelesaikan masalah di sana. Tetapi dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas, sehingga tidak mampu menyewa serikat hunter mahal. Mendengar hal itu, Yo Chan-seok dengan tenang menanggapi bahwa Park Geon pasti merasa senang, karena masalah di Pulau Gyeongdongdo akhirnya selesai. Terlebih lagi, biaya yang dikeluarkan wali kota juga tergolong kecil. Kemudian, Park Geon membenarkan ucapan tersebut. Ia lalu mengatakan bahwa dirinya mendengar ini adalah misi pertama Yo Chan-seok sebagai hunter. Yo Chan-seok menjawab bahwa hal itu memang benar. Mendengar jawaban itu, Park Geon kembali tersenyum dan memuji Yo Chan-seok. Menurutnya, ia sudah menduga sejak awal bahwa Yo Chan-seok adalah orang hebat karena mampu menyelesaikan misi pertamanya sekaligus menghancurkan retakan korosi tingkat 3 seorang diri. Park Geon menambahkan bahwa sebagai wali kota, dirinya merasa sangat bangga terhadap pencapaian tersebut. Mendengar pujian berlebihan itu, Yo Chan-seok sampai tersedak minumannya sendiri. Kemudian,
Park Geon menjelaskan bahwa Korea merupakan salah satu negara paling aman di dunia, dan Incheon termasuk wilayah paling penting di Korea. Menurutnya, hal itu terjadi karena Bandara Incheon memiliki infrastruktur luar biasa yang membuat barang-barang dari berbagai negara terus keluar masuk tanpa henti. Selain itu, berkat proyek zona ekonomi bebas, kota internasional seperti Songdo dan Cheongna menerima begitu banyak investasi asing hingga mereka bahkan kesulitan memilih investasi yang masuk. Park Geon kemudian berjanji bahwa ia akan memastikan jalan Yo Chan-seok sebagai hunter berjalan lancar tanpa hambatan. Ia menegaskan bahwa dirinya pasti akan memberikan berbagai bantuan untuk mendukung Yo Chan-seok. Mendengar hal itu, Yo Chan-seok teringat percakapannya sebelumnya dengan Byeon Jong-tae saat perjalanan menuju kediaman wali kota. Di dalam mobil saat itu, Byeon Jong-tae sempat menanyakan alasan Yo Chan-seok memilih menjadi hunter. Yo Chan-seok menjawab bahwa meski pekerjaan hunter berbahaya dan penuh risiko, tetap harus ada seseorang yang turun tangan menyelesaikan masalah monster dan retakan korosi. Mendengar hal itu, Byeon Jong-tae menanggapi bahwa menurutnya Yo Chan-seok akan menjadi hunter hebat yang terkenal dan populer. Bahkan mungkin nanti banyak perusahaan yang mengajaknya syuting iklan, hingga mendapat kesempatan tampil di acara televisi terkenal. Mendengar ucapan itu, Yo Chan-seok menyindir bahwa sepertinya Byeon Jong-tae khawatir dirinya akan berubah setelah menjadi terkenal. Mendengar hal itu, Byeon Jong-tae membenarkan ucapan tersebut. Ia lalu menjelaskan bahwa ada banyak hunter berbakat yang akhirnya terlena oleh popularitas dan kehormatan, hingga melupakan kewajiban mereka. Byeon Jong-tae menambahkan bahwa Korea adalah satu-satunya tempat aman dan perlindungan terakhir yang masih tersisa di bumi. Namun, kondisi itu pun bisa runtuh karena kekuatan uang dan keserakahan. Kemudian, Byeon Jong-tae memuji tindakan Yo Chan-seok yang menurutnya sangat luar biasa. Ia mengatakan bahwa banyak orang yang hidup dalam kesulitan akan memandang Yo Chan-seok sebagai sosok harapan. Karena itu, Byeon Jong-tae berharap Yo Chan-seok bisa terus menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Kembali ke masa kini, Yo Chan-seok menyadari bahwa Park Geon bahkan tidak berusaha menyembunyikan niatnya. Semua maksudnya terlihat jelas di depan mata. Namun sayangnya bagi Park Geon, Yo Chan-seok bukan tipe orang yang mudah tergoda oleh hal seperti itu. Yo Chan-seok teringat bahwa setelah menjalani kehidupan yang panjang, ia sudah melewati begitu banyak kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, Yo Chan-seok menjelaskan bahwa jika Park Geon bersedia memberinya bantuan sebesar ini, pasti ada sesuatu yang diinginkan sebagai balasannya. Misalnya, membantu nama Park Geon agar bisa terpilih kembali sebagai wali kota. Mendengar hal itu, Park Geon terdiam sejenak. Kemudian, Park Geon menanggapi bahwa rupanya Yo Chan-seok sudah memahami maksudnya. Yo Chan-seok menjelaskan bahwa sekarang informasi mudah ditemukan melalui ponsel. Masa jabatan Park Geon dijadwalkan berakhir pada awal tahun depan. Berdasarkan situasi saat ini, ia menduga bahwa Park Geon kemungkinan besar akan kesulitan untuk terpilih kembali. Mendengar hal itu, Park Geon membenarkan ucapan tersebut. Dalam benaknya, Yo Chan-seok berpikir bahwa berbeda dengan yang diumumkan ke publik, hunter pemula sepertinya memang membutuhkan izin dan dukungan dari wali kota. Jika Park Geon mengatur semuanya dengan baik, maka Yo Chan-seok akan dikenal sebagai talenta yang ditemukan oleh Incheon. Namun sisi buruknya, Park Geon pasti akan terus memamerkan bahwa Yo Chan-seok adalah talenta yang ditemukan olehnya. Setelah itu, Park Geon juga pasti ingin mendapatkan keuntungan politik dari ketenaran Yo Chan-seok. Park Geon menjelaskan bahwa berkat infrastruktur yang disebutkannya sebelumnya, sebagai wali kota Incheon, ia memiliki hubungan baik dengan banyak perusahaan dalam maupun luar negeri. Kemudian, Park Geon memberi contoh bahwa kontrak model untuk produk kopi instan ini akan segera berakhir, sehingga mereka bisa mengganti wajah modelnya dengan Yo Chan-seok. Dan bukan hanya itu, masih ada banyak peluang lain dalam waktu dekat. Namun tiba-tiba, Yo Chan-seok menghantamkan gelas minumnya ke meja. Dengan raut wajah marah, Yo Chan-seok mempertanyakan sikap Park Geon. Apakah ia menganggap dirinya orang murahan yang bisa dibeli dengan uang dan popularitas? Mendengar hal itu, Park Geon langsung menjadi cemas. Kemudian, Yo Chan-seok menjelaskan bahwa berdasarkan situasi dunia akhir-akhir ini, memang dibutuhkan sosok baru yang bisa mengubah suasana suram saat ini. Jadi menurutnya, wajar jika seorang hunter berbakat seperti dirinya akan terus mendapat perhatian publik. Dengan tatapan tajam, Yo Chan-seok menegaskan dengan nada mengancam bahwa semua hal yang disebut Park Geon, seperti ketenaran, iklan, dan keuntungan, sebenarnya sudah menjadi haknya sebagai hunter hebat, bukan hadiah yang diberikan oleh Park Geon. Mendengar hal itu, dengan raut wajah cemas, Park Geon mencoba menjelaskan kembali bahwa ia bisa memberikan Yo Chan-seok berbagai komisi pekerjaan dengan bayaran tinggi dan aman. Bahkan, Park Geon sendiri yang akan memilih dan menawarkannya secara khusus. Namun, Yo Chan-seok dengan tegas menolak karena menurutnya tawaran tersebut tidak menarik. Setelah itu, Yo Chan-seok pergi meninggalkan Park Geon. Di tempat lain, saat hujan masih turun deras, dua pria sedang berbicara di sebuah gang. Seorang pria yang mengenakan hoodie mengatakan bahwa percobaan atau pengujian di Pulau Gyeongdongdo ternyata gagal. Di sisi lain, seorang pria yang sedang berlutut meminta maaf, tetapi ia mengatakan bahwa masih ada kabar baik. Kemudian, pria berhoodie itu melihat sebuah rekaman dan tampak terkejut.
Pria yang berlutut menjelaskan bahwa rekaman tersebut berasal dari ujian seleksi hunter sebelumnya, dan kandidat di dalam video itu bernama Yo Chan-seok. Melihat rekaman itu, pria berhodiah itu tersenyum tipis karena menurutnya Yo Chan-seok adalah sosok yang luar biasa. Pada tanggal 1 setiap bulan, seluruh masyarakat menantikan hari pengumuman perubahan peringkat hunter dunia. Hari itu menjadi momen yang sangat dinanti karena posisi para hunter bisa berubah setiap bulannya. Kemudian, seorang pria melaporkan kepada ketua bahwa hasil peringkat hunter dunia bulan September telah dirilis. Sementara itu, dengan raut wajah penasaran, Lee Seun bertanya-tanya apakah Yo Chan-seok akan berhasil masuk ke daftar 10 besar. Di sisi lain, Yo Chan-seok juga sedang menunggu hasil tersebut. Tak lama kemudian, daftar peringkat dunia mulai ditampilkan. Peringkat ke-10 ditempati oleh Lee Seun. Peringkat ke-5 ditempati oleh Kim Chae-hyun. Peringkat ke-3 ditempati oleh Choi Yo-rum. Peringkat ke-2 ditempati oleh Jang Tae-sok. Namun, saat pengumuman peringkat pertama hendak ditampilkan, tiba-tiba seseorang memanggil Yo Chan-seok. Seorang pria meminta maaf karena mengganggunya. Ia lalu meminta Yo Chan-seok untuk segera keluar. Sementara itu, di internet mulai memberitakan bahwa hunter pemula bernama Yo Chan-seok telah mencatat kenaikan peringkat tercepat dalam sejarah. Kemudian, Yo Chan-seok menilai bahwa jika seorang hunter veteran dengan pengalaman 5 tahun berhasil membersihkan retakan korosi tingkat 3 sendirian, mungkin hal itu hanya dianggap prestasi biasa di komunitas hunter. Namun, jika pencapaian itu dilakukan oleh seorang hunter pemula sebagai debut pertamanya, tentu ceritanya menjadi berbeda. Di tengah sorakan para penggemarnya, banyak orang memuji Yo Chan-seok karena berhasil menaklukkan retakan korosi tingkat 3 meskipun masih seorang hunter baru. Saat itu, Yo Chan-seok merasa dirinya seperti peserta acara pencarian bakat di televisi yang tiba-tiba menjadi terkenal. Kemudian, Yo Chan-seok mengatakan bahwa ia masih memiliki jadwal lain, jadi ia hanya akan menjawab satu pertanyaan. Dengan cepat, seorang pria berambut hitam bertanya bahwa semua orang yang hadir sangat tertarik dengan perjalanan Yo Chan-seok sebagai hunter. Ia lalu meminta Yo Chan-seok memberikan tips atau mungkin menyampaikan tekadnya sebagai hunter. Yo Chan-seok menjawab bahwa sebagai hunter, ia tidak akan mengatakan hal klise seperti, "Aku akan melakukan yang terbaik." Kemudian, Yo Chan-seok menegaskan bahwa ia akan membuktikan semuanya lewat hasil dan tindakannya sendiri. Beberapa saat kemudian, Yo Chan-seok diajak oleh seorang pria tua bernama Moon Jong-tae menaiki helikopter. Dari atas, terlihat sebuah lubang raksasa serta gedung-gedung yang telah hancur. Kemudian, Moon Jong-tae bertanya kepada Yo Chan-seok bagaimana pendapatnya tentang pemandangan mengerikan tersebut. Ia lalu menjelaskan bahwa sejak munculnya zona retakan korosi, banyak negara kehilangan kemampuan pemerintahan dan pengendalian wilayah mereka. Moon Jong-tae menjelaskan bahwa Korea berbeda dari negara lain, karena negara kita berhasil bertahan dan berkembang. Korea bukan hanya mampu melindungi negaranya sendiri, tetapi juga tetap mencapai kemajuan teknologi. Salah satu contohnya adalah helikopter yang kita naiki saat ini. Mendengar hal itu, Yo Chan-seok bertanya apakah pemandangan tersebut merupakan contoh negara yang gagal melindungi diri dari zona retakan korosi. Moon Jong-tae membenarkan ucapan tersebut. Tak lama kemudian, helikopter itu mendarat. Moon Jong-tae kembali menjelaskan bahwa terdapat 8 zona retakan korosi paling berbahaya di dunia, dan tempat yang sedang kita datangi adalah salah satunya, yaitu Gonsalok. Moon Jong-tae kemudian menceritakan bahwa Gonsalok muncul secara tiba-tiba 13 tahun lalu di pusat kota, membentuk lingkaran besar tanpa tanda-tanda apapun. Hanya sedikit orang yang berhasil selamat. Sementara itu, wilayah yang telah berubah menjadi zona retakan korosi dengan cepat dipenuhi monster dan kehancuran. Orang-orang yang tertinggal dimusnahkan bahkan sebelum sempat melarikan diri. Dalam beberapa hari saja, seluruh kota benar-benar musnah. Moon Jong-tae menjelaskan bahwa meskipun setelah munculnya zona retakan korosi pengaruh suatu negara tidak banyak berubah di permukaan, kekuatan internal pemerintahan pusat sebenarnya melemah secara signifikan. Mendengar hal itu, Yo Chan-seok merasa tertarik, karena ia mendapatkan pengetahuan yang belum pernah dipelajarinya sebelumnya. Ia lalu bertanya-tanya apa tujuan Moon Jong-tae membawanya ke tempat tersebut. Kemudian, Moon Jong-tae menyampaikan bahwa beberapa hari lalu Yoon Seong-hyeon datang menemuinya. Saat itu, Yoon Seong-hyeon terlihat sangat kesal karena Yo Chan-seok belum bergabung dengan Serikat Tabaek. Mendengar hal itu, Yo Chan-seok langsung teringat pada pria bertubuh besar dan tinggi tersebut. Moon Jong-tae melanjutkan bahwa Yoon Seong-hyeon bahkan sempat menanyakan tempat tinggal Yo Chan-seok. Mendengar ucapan itu, Yo Chan-seok tampak terkejut. Moon Jong-tae menjelaskan bahwa ia tidak memberitahukan alamat Yo Chan-seok, karena itu merupakan informasi pribadi. Namun, ia mengingatkan bahwa ideologi Serikat Tabaek adalah yang kuat akan bertahan hidup. Karena itu, ada kemungkinan Yoon Seong-hyeon akan mencoba memaksa Yo Chan-seok untuk bergabung dengan mereka. Mendengar hal itu, Yo Chan-seok mengeluh karena situasinya menjadi merepotkan. Ia juga menyadari bahwa sekarang dirinya tidak bisa sembarangan menghajar Yoon Seong-hyeon begitu saja. Kemudian, Moon Jong-tae menyarankan bahwa jika Yo Chan-seok ingin menghentikan pendekatan Serikat Tabaek, maka ia harus berkembang menjadi jauh lebih kuat.
Salah satu caranya adalah dengan mengambil misi besar yang diberikan langsung oleh ketua asosiasi. Mendengar hal itu, Yo Chan Seok mempertanyakan maksud Moon Jong-tae, karena menurutnya Moon Jong-tae tidak mungkin memberikan kesempatan seperti ini tanpa alasan. Ia lalu bertanya apa sebenarnya yang diinginkan Moon Jong-tae. Moon Jong-tae menegaskan bahwa ia hanya ingin Yo Chan Seok mengetahui bahwa dirinya adalah orang yang telah membantu Yo Chan Seok. Setelah memikirkannya, Yo Chan Seok memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Menurutnya, itu bukan pertukaran yang merugikan dan misinya juga tidak terlalu sulit. Selain itu, karena misi tersebut berasal langsung dari ketua asosiasi, reputasinya juga akan ikut meningkat. Kemudian, Moon Jong-tae menjelaskan bahwa tugas Yo Chan Seok hanyalah mengawal kapal kargo dari Busan menuju Nanning. Ia menambahkan bahwa sejak era retakan korosi dimulai, mengangkut kebutuhan sehari-hari menjadi jauh lebih sulit. Namun, setelah membaca daftar barang yang diangkut, Yo Chan Seok merasa heran karena yang disebut kebutuhan sehari-hari justru berisi barang-barang mewah. Moon Jong-tae menanggapi bahwa bagi sebagian orang, barang-barang seperti itu memang termasuk kebutuhan. Ia lalu mengatakan bahwa dirinya mengira Yo Chan Seok akan memahami hal tersebut. Mendengar hal itu, Yo Chan Seok menjawab bahwa sebenarnya ia tidak terlalu memahami pola pikir seperti itu. Ia bahkan mempertanyakan mengapa barang-barang mewah seperti itu masih dibutuhkan di negara-negara yang pusat pemerintahannya sudah hancur. Moon Jong-tae menjelaskan bahwa meskipun banyak negara mengalami kerugian besar akibat zona retakan korosi, politik dan hubungan internasional tetap masih memiliki arti penting. Mendengar penjelasan itu, Yo Chan Seok menyimpulkan bahwa pada dasarnya pekerjaan tersebut hanyalah cara untuk menjaga hubungan politik antar negara tetap berjalan. Menurutnya, hal itu hampir seperti bentuk suap terselubung. Karena itu, Yo Chan Seok memutuskan untuk menolak tawaran tersebut. Mendengar penolakan itu, Moon Jong-tae mempertanyakan keputusan Yo Chan Seok, karena pemerintah Korea menganggap misi tersebut sangat penting. Namun, Yo Chan Seok tetap menolaknya. Ia menjelaskan bahwa terlibat sendirian dalam urusan politik adalah tindakan bodoh. Mendengar hal itu, Moon Jong-tae mengatakan bahwa mungkin ucapannya terdengar kasar, tetapi Yo Chan Seok hanyalah hunter pemula yang baru terkenal. Menurutnya, popularitas telah membuat Yo Chan Seok menjadi terlalu percaya diri. Mendengar ucapan tersebut, Yo Chan Seok malah membuang dokumen tawaran pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kemudian, Yo Chan Seok mengucapkan terima kasih atas tumpangan helikopter itu. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya akan mencari cara sendiri untuk berenang kembali ke Incheon. Mendengar hal itu, Moon Jong-tae tampak terkejut. Tanpa ragu, Yo Chan Seok langsung melompat keluar dari helikopter. Sementara itu, Moon Jong-tae hanya bisa menatapnya dalam diam. Sesaat kemudian, tubuh Yo Chan Seok jatuh menghantam permukaan laut dengan keras hingga air di sekitarnya berguncang hebat. Beberapa jam kemudian, hari mulai menjelang sore di pelabuhan Incheon. Seorang pekerja pelabuhan sedang meminum kopi sambil memandangi matahari terbenam. Tiba-tiba, seseorang muncul dari laut. Ternyata, Yo Chan Seok berenang hingga tiba di pelabuhan Incheon. Saat itu, Yo Chan Seok dan pekerja tersebut saling berpandangan. Melihat keadaan Yo Chan Seok yang basah kuyup dan kelelahan, pekerja itu mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi sepertinya Yo Chan Seok sudah melalui banyak hal. Mendengar hal itu, Yo Chan Seok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kemudian, Yo Chan Seok menyadari bahwa hal yang harus ia lakukan sekarang adalah terus melatih dan memperkuat dirinya. Ia memutuskan akan memprioritaskan misi-misi paling sulit dan paling merepotkan, sampai orang lain berpikir dua kali sebelum meremehkannya. Ia juga ingin menjadi sosok penting agar tidak lagi dipandang rendah oleh siapapun. Beberapa saat kemudian, Yo Chan Seok menemukan sebuah misi yang menarik perhatiannya. Misi itu menyebutkan bahwa asosiasi korban penculikan di Pulau Tsushima membutuhkan bantuan hunter. Pada informasi tambahan tertulis bahwa perkiraan tingkat retakan korosi di sana adalah tingkat 2. Sambil menatap matahari terbenam, Yo Chan Seok terdiam memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa mulai sekarang hidupnya akan menjadi jauh lebih sibuk. Pada tanggal 3 September, para nelayan dari Gyeonggi dan Tongyeong berangkat melaut untuk menangkap udang di puncak musim penangkapan. Namun, hari itu laut terasa berbeda dari biasanya. Di Pulau Tsushima, entitas dari retakan korosi yang bersarang di sana tiba-tiba muncul dan menyerang para nelayan. Mereka menculik para nelayan seolah menjadikan manusia sebagai mangsa. Menurut kesaksian beberapa orang yang berhasil selamat, para nelayan yang diculik dipastikan masih hidup. Karena itu, asosiasi meminta para hunter untuk pergi ke Pulau Tsushima, menyelamatkan para sandera, dan memusnahkan entitas retakan korosi tersebut. Setelah membaca ringkasan misi itu, pandangan Yo Chan Seok langsung tertuju pada nilai bayarannya. Tertulis bahwa hadiah sebesar 55 juta won akan diberikan apabila misi tersebut berhasil diselesaikan sendirian. Melihat angka itu, Yo Chan Seok menilai bahwa tawaran tersebut cukup menguntungkan. Selain uang, Yo Chan Seok juga sadar bahwa jika berhasil menyelesaikan misi ini, namanya akan semakin terkenal. Orang-orang akan menganggapnya sebagai seorang pahlawan, dan reputasinya sebagai hunter akan meningkat jauh lebih cepat. Menurut Yo Chan Seok,
Misi ini layak untuk dicoba. Meski begitu, ia juga memahami bahwa entitas retakan korosi memiliki perbedaan kekuatan yang sangat besar di setiap tingkatannya. Retakan korosi tingkat 3 saja memiliki daya hancur setara kendaraan tempur seperti tank. Sedangkan retakan korosi tingkat 2 sudah dianggap setara dengan bencana alam. Dan untuk retakan korosi tingkat 1, bahkan satu negara penuh biasanya harus turun tangan hanya untuk menghadapi satu entitas saja. Dengan raut wajah muram, Yo Chan Seok mengeluh dalam hati. Menurutnya, menghadapi retakan korosi tingkat 3 masih bisa ia atasi dengan kemampuan api hitam parados miliknya. Namun, untuk menghadapi retakan korosi tingkat 2, ia sendiri tidak yakin bisa menanganinya sendirian. Karena itu, Yo Chan Seok mulai berpikir bahwa ia membutuhkan seseorang yang cukup berguna untuk diajak bekerja sama. Saat terus memikirkan siapa yang cocok diajak, Yo Chan Seok sempat kebingungan. Namun, tak lama kemudian, ia akhirnya menemukan orang yang tepat. Beberapa waktu kemudian, Yo Chan Seok sudah mengenakan perlengkapannya untuk menjalankan misi menuju Pulau Tsushima. Tak lama setelah itu, seseorang memanggilnya. Ternyata, Han Sangah menghampirinya. Ia lalu bertanya berapa lama lagi kita akan tiba di Pulau Tsushima. Mendengar pertanyaan itu, Yo Chan Seok melihat jam di ponselnya. Ia lalu menjawab bahwa kemungkinan mereka akan tiba sekitar 1 jam lagi. Kemudian, Yo Chan Seok mengingatkan Han Sangah agar menyimpan tenaganya sampai mereka tiba di pulau. Ia menjelaskan bahwa pertempuran kali ini akan jauh lebih sulit dibanding misi sebelumnya. Namun, saat Yo Chan Seok sedang berbicara, perhatian Han Sangah justru tertuju pada benda yang dibawa di bahu Yo Chan Seok. Han Sangah menilai bahwa benda itu tampak seperti perlengkapan langka, lalu bertanya dari mana Yo Chan Seok mendapatkannya. Mendengar pertanyaan itu, Yo Chan Seok merasa heran karena menurutnya Han Sangah sekarang jadi lebih banyak bicara. Kemudian, Yo Chan Seok menjelaskan bahwa benda itu diberikan sebagai hadiah oleh seorang pengumpul material monster yang bekerja sama dengannya. Mendengar hal itu, Han Sangah dengan heran mengatakan bahwa tempat kerjasamanya tidak pernah memberikan hadiah seperti itu. Yo Chan Seok lalu menjawab bahwa perbedaan perlakuan itu terjadi karena tingkat ekspektasi mereka berbeda. Menurut Yo Chan Seok, dirinya adalah hunter yang sedang naik daun karena berhasil menaklukkan retakan korosi tingkat 3 sendirian. Sedangkan Han Sangah hanyalah hunter pemula yang belum memiliki apapun selain gelar dari Akademi Hunter. Karena itu, Yo Chan Seok mengatakan bahwa jika Han Sangah merasa tidak adil, maka ia harus menjadi lebih kuat dan mendapatkan ketenaran dengan usahanya sendiri. Beberapa hari sebelumnya, saat Han Sangah sedang berlatih, tiba-tiba ia menerima telepon dari Yo Chan Seok. Yo Chan Seok mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan rekan satu tim. Ia lalu bertanya apakah Han Sangah ingin bergabung dengannya. Mendengar tawaran itu, Han Sangah tampak ragu. Ia teringat bahwa saat menghadapi retakan korosi tingkat 3 sebelumnya, dirinya hampir saja kehilangan nyawa. Sementara kali ini, ia akan menghadapi retakan korosi tingkat 2 yang jauh lebih berbahaya. Saat Han Sangah terus terdiam memikirkan tawaran itu, Yo Chan Seok tiba-tiba bertanya apakah Han Sangah benar-benar ingin menjadi lebih kuat. Mendengar pertanyaan tersebut, Han Sangah langsung teringat pada tujuan yang selama ini ingin ia capai. Kemudian, Yo Chan Seok mengingatkan bahwa Han Sangah sendiri pernah mengatakan ingin menjadi kuat. Yo Chan Seok lalu menambahkan bahwa jika perasaan itu masih belum berubah, maka ia bisa menjamin sesuatu. Selama Han Sangah mengikuti arahannya, Yo Chan Seok yakin Han Sangah bisa menjadi beberapa kali lebih kuat dibanding sekarang. Setelah mengatakan itu, Yo Chan Seok kembali meminta jawaban Han Sangah atas tawaran tersebut. Kembali ke masa kini, Han Sangah dalam hatinya bertekad bahwa dirinya memiliki alasan untuk menjadi lebih kuat. Han Sangah menegaskan pada dirinya sendiri bahwa jika itu diperlukan, maka ia rela terjun ke dalam neraka sekalipun demi memperoleh kekuatan. Saat perjalanan menuju Pulau Tsushima menggunakan kapal, tiba-tiba alarm peringatan kapal berbunyi keras. Sistem peringatan itu mengumumkan bahwa ada objek tak dikenal yang terdeteksi di depan mereka. Mendengar hal itu, Yo Chan Seok dan Han Sangah segera menyadari keberadaan 5 kapal di area tersebut. Dengan bingung, Yo Chan Seok mulai memikirkan bagaimana cara menuju pulau tanpa terdeteksi oleh kapal-kapal itu. Sementara itu, Han Sangah menggunakan kemampuan miliknya untuk terbang. Melihat kemampuan tersebut, Yo Chan Seok memuji bahwa kemampuan Han Sangah ternyata cukup berguna. Namun, dengan senyum tipis, Han Sangah malah menyindir bahwa ternyata ada juga hal yang tidak bisa dilakukan Yo Chan Seok. Padahal menurutnya kemampuan terbang itu sangat mudah digunakan. Mendengar sindiran itu, Yo Chan Seok menjadi kesal. Tak lama kemudian, Han Sangah terbang sambil menggendong Yo Chan Seok. Namun, Han Sangah terus mengeluh sambil menahan sakit, karena sebelumnya kepalanya dipukul oleh Yo Chan Seok akibat sindiran tadi. Di sisi lain, Yo Chan Seok tetap tenang sambil mengingatkan Han Sangah agar terbang perlahan, karena jika mereka jatuh ke laut, dirinya tidak bisa terbang. Kemudian, Yo Chan Seok mulai mengamati keadaan di sekitar mereka. Setelah beberapa saat, Yo Chan Seok menginstruksikan Han Sangah untuk menuju kapal yang paling dekat. Mendengar perintah itu, Han Sangah mempertanyakan keputusan tersebut. Yo Chan Seok menjelaskan bahwa ia bisa merasakan energi mana yang sangat kuat dari arah belakang, dan menurutnya akan terlalu berbahaya jika kita terus bergerak ke arah sana. Tak lama kemudian,
Setelah tiba di kapal, Han Sangah tampak terkejut. Pandangan Han Sangah tertuju pada sesosok makhluk yang berdiri di tengah kabut. Beberapa saat kemudian, Yo Chan Seok dan Han Sangah melompat naik ke atas kapal. Sesaat setelah mendarat, Yo Chan Seok langsung menyadari bahwa sosok tersebut bukan manusia, karena gerakannya terasa aneh dan sama sekali tidak seperti manusia biasa. Di sisi lain, monster yang berada di menara pengawas kapal tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras, hingga menarik perhatian monster-monster lainnya di sekitar kapal. Sementara itu, Han Sangah mendarat terlalu keras, hingga menimbulkan suara besar, dan membuat keberadaan mereka langsung diketahui para monster. Melihat hal itu, Yo Chan Seok dengan tenang mengatakan bahwa jika Han Sangah terus mendarat seperti tadi, lututnya bisa rusak. Yo Chan Seok juga menambahkan bahwa Han Sangah malah menarik perhatian monster yang sebenarnya tidak perlu mereka hadapi. Kemudian, Yo Chan Seok menggunakan teknik tombak beruntunnya. Dengan serangan cepat itu, satu persatu monster di kapal langsung terbunuh. Melihat keadaan itu, Yo Chan Seok merasa lega karena tingkat para monster itu ternyata tidak terlalu tinggi. Menurut perkiraannya, mereka hanyalah monster tingkat paling rendah dari retakan korosi tingkat 2. Setelah itu, Yo Chan Seok memperhatikan keadaan Han Sangah untuk memastikan apakah Han Sangah mulai kewalahan atau tidak. Namun tiba-tiba, Han Sangah melesat dengan kecepatan tinggi menggunakan kemampuan petir miliknya. Melihat hal itu, Yo Chan Seok langsung menasihatinya agar tidak sembarangan memakai kekuatan terlalu besar, karena mana Han Sangah akan cepat habis. Ia menjelaskan bahwa untuk menghadapi monster level seperti ini, tenaga kecil saja sebenarnya sudah cukup. Mendengar ucapan itu, Han Sangah teringat akan keinginannya untuk menjadi lebih kuat. Ia juga teringat janji Yo Chan Seok yang mengatakan akan mengajarinya. Karena itu, Han Sangah mengeluh pelan dalam hati karena dirinya harus terus mengikuti arahan Yo Chan Seok. Meski begitu, Han Sangah tetap mengabaikan nasihat tersebut dan kembali menggunakan kemampuan petirnya dengan kekuatan penuh. Seketika, para monster kembali terbunuh satu persatu. Melihat hal itu, Yo Chan Seok kembali mengingatkan Han Sangah agar mengurangi penggunaan kekuatannya. Namun dalam benaknya, Han Sangah teringat pada satu hal. Menurutnya, kehidupan orang lemah hanyalah tragedi. Hidup yang singkat dan dipenuhi kegelapan tanpa akhir. Karena itu, Han Sangah bertekad bahwa dirinya tidak akan pernah hidup sebagai orang lemah lagi. Apapun yang terjadi, ia harus menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, seekor monster menerjang dan sudah berada tepat di depan Han Sangah. Namun dengan cepat, Han Sangah menggunakan kemampuan tebasan petirnya dan dengan mudah membelah tubuh monster tersebut. Dengan tatapan tajam, Han Sangah kembali menegaskan tekadnya. Ia memiliki alasan untuk menjadi lebih kuat. Bahkan jika harus terjun ke dalam neraka sekalipun, ia akan tetap melangkah demi memperoleh kekuatan itu. Beberapa saat kemudian, setelah berhasil membunuh seluruh monster di kapal tersebut, suasana akhirnya mulai tenang. Di sisi lain, Yo Chan Seok menghampiri Han Sangah. Kemudian, Yo Chan Seok menunjukkan bahwa dirinya juga sudah membereskan monster di kapal-kapal lainnya. Melihat hal itu, Han Sangah langsung menyadari bahwa sekarang bukan waktunya untuk pamer kemampuan. Dengan berat hati, Han Sangah akhirnya mengucapkan terima kasih karena Yo Chan Seok sudah memberinya saran dan mengajarinya selama pertarungan. Mendengar hal itu, Yo Chan Seok menjawab dengan santai bahwa Han Sangah tidak perlu terlalu memikirkannya, karena dirinya sudah terbiasa menghadapi orang-orang yang tidak mau mendengarkan ucapannya. Han Sangah lalu mengatakan bahwa sejujurnya, ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar memberinya nasihat. Mendengar pengakuan itu, Yo Chan Seok merasa heran. Menurutnya, Akademi Hunter adalah tempat untuk belajar, jadi seharusnya senior maupun teman sekelas Han Sangah pernah membantunya. Han Sangah menjelaskan bahwa teman-temannya justru merasa tidak nyaman dengannya, karena ia bisa mempelajari sesuatu terlalu cepat. Mendengar hal itu, Yo Chan Seok mengatakan bahwa jika Han Sangah terus mengikuti sarannya, maka Han Sangah kemungkinan akan berkembang menjadi jauh lebih kuat. Han Sangah lalu menegaskan dengan tatapan serius, bahwa tidak ada guru yang tidak bisa ia lampaui suatu hari nanti. Mendengar ucapan penuh percaya diri itu, ekspresi Yo Chan Seok langsung berubah datar. Beberapa jam kemudian, setelah tiba di Pulau Tsushima, para awak kapal memberi hormat kepada Yo Chan Seok dan Han Sangah sebelum mereka berpisah. Yo Chan Seok mengucapkan terima kasih karena sudah mengantar mereka sampai ke pulau tersebut. Setelah itu, Yo Chan Seok menyadari dari informasi orang yang selamat bahwa para sandera kemungkinan besar ditahan di sebuah kuil. Mendengar hal itu, Han Sangah menjelaskan bahwa di pulau tersebut terdapat dua kuil utama, yaitu kuil Gaijin dan kuil Atazumi. Yo Chan Seok kemudian menyimpulkan bahwa kuil Gaijin adalah yang paling dekat dari posisi mereka saat ini. Han Sangah menambahkan bahwa jika berjalan, mereka kemungkinan akan tiba di sana dalam beberapa jam. Namun, Yo Chan Seok menilai bahwa masalah sebenarnya bukan pada jarak. Menurutnya, mereka memang pergi ke sana tanpa membawa apa-apa, tetapi ketika kembali nanti, situasinya tidak akan sama lagi. Yo Chan Seok menilai informasi yang mereka dapatkan menyebutkan bahwa ada sekitar 15 sandera. Jika ada yang terluka, perjalanan kembali pasti akan menjadi jauh lebih sulit. Lebih dari itu,
ia bisa merasakan keberadaan mana yang tidak stabil dan mengerikan di balik kabut pulau tersebut. Para monster yang tersebar di Pulau Tsushima kemungkinan besar akan terus mengejar mereka tanpa henti. Untuk menghindari serangan monster saat proses penyelamatan dan memastikan para sandera bisa kembali dengan selamat, mereka setidaknya membutuhkan alat transportasi yang cepat. Kemudian, pandangan Yo Chan Seok tertuju pada sebuah mobil yang ada di sekitar area. Ia lalu bertanya apakah Han Sangah bisa mengendarainya. Han Sangah menjawab bahwa ia bisa. Tak lama kemudian, Han Sangah mulai mengendarai mobil tersebut. Namun, Yo Chan Seok mengeluh karena cara Han Sangah membawa kendaraan itu terasa berantakan. Dengan raut wajah kesal, Yo Chan Seok menyindir apakah rem mobil itu hanya dianggap sebagai hiasan oleh Han Sangah. Mendengar sindiran itu, Han Sangah menjawab bahwa jika Yo Chan Seok tidak puas, maka ia saja yang mengemudi. Mendengar itu, Yo Chan Seok memutuskan untuk pergi ke atap mobil. Saat itu, para monster mulai mengejar mereka dari belakang. Dengan tatapan tajam, Yo Chan Seok segera bersiap dan melemparkan tombaknya. Dengan cepat, tombak itu melesat. Seketika, tombak itu tepat terkena wajah monster tersebut. Kemudian, Yo Chan Seok menarik kembali tombaknya menggunakan tali yang terikat padanya. Setelah itu, Yo Chan Seok kembali menangkap tombaknya dengan cepat. Namun, di saat berikutnya, Yo Chan Seok menyadari ada serangan lain yang datang dari samping. Yo Chan Seok segera memperingatkan Han Sangah bahwa para monster juga menyerang dari arah tembok. Mendengar hal itu, Han Sangah langsung meminta agar bagian itu diserahkan kepadanya. Dengan cepat, Han Sangah meningkatkan kecepatan kendaraan mereka. Meski begitu, kejaran para monster dari Pulau Tsushima tidak berhenti, sehingga mereka terpaksa menerobos jalan tangga. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di area kuil. Yo Chan Seok langsung menyatakan bahwa ia akan menangani para monster yang mengejar dari belakang. Tanpa menunggu lama, Yo Chan Seok membuka pintu mobil dan turun. Dengan tatapan tajam, Yo Chan Seok segera mengaktifkan kemampuan uniknya, Api Hitam Parados. Dengan cepat, api hitam itu meledak dan menyapu area di sekitar pintu masuk, menahan laju para monster agar tidak bisa mendekat. Yo Chan Seok kemudian menegaskan bahwa ia akan memastikan jalan ini tidak bisa dilewati oleh para monster. Sementara itu, Han Sangah langsung menuju para sandera yang sedang diikat. Kemudian, Han Sangah bertanya tentang kondisi mereka dan memperkenalkan dirinya sebagai hunter dari asosiasi. Melihat bantuan datang, salah satu sandera tampak meneteskan air mata karena lega. Namun, suasana berubah aneh ketika salah satu dari mereka justru berteriak panik. Melihat itu, Han Sangah dengan cemas mencoba menjelaskan bahwa mereka datang bukan untuk menangkap, melainkan untuk menyelamatkan. Namun, seorang sandera yang tampak ketakutan justru memohon agar Han Sangah segera pergi dari tempat ini. Han Sangah menjadi bingung dan menanyakan maksud ucapan tersebut. Di saat yang sama, sesosok monster berzirah tiba-tiba muncul dari belakang Han Sangah dan bersiap menebaskan pedangnya. Namun dengan cepat, Yo Chan Seok menahan tebasan itu menggunakan tombaknya. Yo Chan Seok kemudian menginstruksikan Han Sangah untuk segera memasukkan para sandera ke dalam mobil, sementara dirinya akan menghadapi monster tersebut.